Hari kita kedatangan teman-teman pendaki, ada Furki, ada Eja, dan ada Shiva. Mereka konten kreator juga, dan sering naik gunung bareng, betul? Betul. Iya, terakhir kalian kemana nih? Bertiga nih. Terakhir kita yang paling terdekat tuh Merbabu kemarin. Paling dekat maksudnya yang paling... Baru selesai. Iya baru baru selesai. banget. Kayak seminggu yang lalu deh. Baru turun gunung? Iya baru banget. Iya. Baru banget. Iya. Dari Merbabu? Iya dari Gunung Merbabu. Gunung Merbabu tuh daerah mana sih? Jawa Tengah. Di Jawa Tengah? Yes benar. Oke, kalian tuh bertiga ke sana. Ramean. Rame. Berapa orang? 30. Buset, banyak banget. Ini nih yang ide-idenya dia. Emang mau futsal juga di Iya. situ? 3 tim. Banyak banget, 30 orang. Main werewolf. Iya. Main werewolf, Iya. betul. Kadang kalau kabur memang main werewolf kita bang. Oh iya, di gunung? sering. Pasti, Iya. pasti. Oh wow, Sering seru berantem gara-gara itu. banget. Oh iya, seru banget. Kalian berarti kan udah sering naik gunung bareng-bareng kan? Apalagi kalian sama-sama konten kreator. Berbagi kontennya gimana nih? Kalau ada 3 orang konten kreator atau tadi 30 mungkin semua konten juga. Itu bagi yang kapan yang nge-shoot atau ini ada cerita menarik gitu apa? Ngebagi-bagi kontennya gimana sih? Izin ya. Kalau aku Silakan, tuh silakan. Terlalu birokrasi ya. Iya, maaf. Ini podcast BUMN sih. Kebetulan. Kita tuh ini masing-masing aja gitu. Oke. Jadi kadang kita tuh ini bang, ketika turun gunung, jadi duluan siapa yang upload duluan. Jadi pas naik tuh ya udah ngerekam masing-masing aja gitu. Jadi balapan. Ada ini nggak kayak ini kayaknya harus gue duluan nih nanti gue Enggak, ketinggalan. so ujung-ujungnya di airdrop Iya. semuanya. Iya. Oh. Jadi kalau Bagi-bagi kita, share. aku saat itu nggak ngambil, Kak Furki ngambil atau Eja ngambil, kita airdrop masing-masing pas udah beres. Oh, tapi ada dong kayak, aduh udah duluan lagi dia gitu. Ada Enggak sih. dikit lah. Oh, kalian ada. Enggak ya. Cuman biasanya kalau kita misalnya lagi jalan di gunung, kita kan kadang ngeh ya mau menampilkan apa. Nah, momen itu kan sebelum terjadi kita kadang udah siap. Nah, itu kan kadang beda-beda gitu. Jadi Oke. POV-nya pasti berbeda nanti ketika bercerita. POV-nya Gitu sih. beda-beda, ya. Walaupun visualnya sama gitu. Oke. Betul. Karena kalian semua kreator, gayanya kayak gimana? Kalau kalian bisa mendefinisikan gaya berkonten kalian, pembedanya apa aja? Dari Eja dulu apa? Kalau ciri khasnya kalau aku tuh lebih ke VO bang. VO aja, ada VO-nya. Masing-masing kayak Siva VO juga. Nah, kalau aku sama Siva biasanya tuh lebih ke storytelling di TikTok. Nah, kalau Kak Furki kebiasaan dia di YouTube. Oh, justru kamu Iya, di YouTube. YouTube. Iya. Berarti lebih panjang. Panjang, menjelaskan teknikal Iya. juga segala macam gitu sih. Oke, kalau basic kalian suka naik gunung dari manakah? Apa dari ekskul di SMA atau gimana? Aku pengen coba sesuatu yang baru dulu. Aku tuh awalnya koki. Iya, masak. Nah dulu aku kan kontennya masak ya bang. Oke. Nah kenapa aku memutuskan untuk naik gunung dan traveling? Karena ketika aku masak aku cuma dapat duit. Tapi ketika aku traveling dan naik gunung aku dapat duit, aku dapat relasi, aku dapat pengalaman dan aku dapat banyak hal. Gitu. Oh, tapi kan bisa konten makanan. Ya tapi sambil aku naik gunung aku masak. Orang biasa di gunung masak mie, aku bikin tumpeng, aku bikin hal-hal yang nggak pernah dibikin orang di gunung gitu. Oh, jadi lu ada masak di Iya. gunungnya juga. Dimasakin Dimasakin dong kalian. Iya. ini. Kalau sama Ejak pasti selalu enak. Yes. Oh. Chicken cordon bleu di gunung kebayang nggak? Iya aku Sama bikin dia. itu. Iya. Serius? Iya. Serius. Chicken cordon bleu di Iya. situ. Tapi kita semua kerja juga ya gulung. Iya. Bareng-bareng. Bareng-bareng. Jadi kita tuh ketika udah sampai di tenda, ya bondingnya itu dengan cara sambil masak, sambil Sambil cerita-cerita, masak, sambil gitu. main werewolf, Ciri khasnya di kayak situ. gitu. Oh, Iya. itu lu sukanya kayak gitu Iya, dulu. Oke, makanan apa yang paling enak yang pernah si Eja masakin buat kalian di atas gunung? Jadi dia tuh suka ada menu ciri khas dia. Mhm. Kedengerannya kayak nggak nyambung tapi dia enak banget. Jadi dia bikin krim jagung barengan sama nasi sama ikan teri. Abon. Abon sama abon. Krim Jadiin satu. jagung. Krim jagung, nasi, ikan teri, abon. Krim jagung, nasi, ikan teri, abon. Iya. Tapi Oke. pas dimakan itu enak banget. Nggak tahu kenapa. Itu rasa baru. Itu bukannya nama makannya krim gung sibon? Bukan ya? Singkat aja. Krim gung sibon. Gak usah nyolek, gue lihat lo nyolek. Gak usah nyolek biasa aja. Oke. Apa ini? Gue jadi penasaran. Krim Jadi jagung, sup nasi krim abon. jagung gitu bang, pakai Tahu, nasi, tahu. pakai abon sama ini. Jadi aku tuh pengen kayak ketika orang kan kalau itu biasa aku bikin tuh malam.
Karena malam kan ini kan ya dingin kan. Jadi biar makan yang segar-segar dan itu kan ada lembeknya. Terus kadang ikan teri. Ikan teri. Iya, kalau nggak ikan teri itu ikan asin biasanya. Jadi rasanya tuh ke-mix pas masuk ke mulut gitu. Nasi terus jagung. Gue kebayang lagi itu Iya. ada jagung, tekstur jagungnya. Terus lembek-lembek nasi Iya. dikasih krim. Iya, sama ada abonnya. crispy dari ikannya. Bikin. Iya. Tadi harus coba. Wah seru banget. Menarik ya. Iya. Makanya kalian happy juga kali ya kalau Happy diajakin banget. dia. Dan Ejak ini pinternya, jadi kalau di gunung itu logistik atau makanan itu kan banyak banget. Misalnya buat 7 hari 30 orang, udah kayak bikin prasmanan di atas kan. Kita kayak ngeresekin ngepack-makin menunya. Nah udah di akhir-akhir itu kan tinggal sisa-sisa. Kadang menu yang hari keberapa harus keambil. Nah Ejak itu jago nyatuinnya gitu, walaupun sisa apapun bisa dia jadiin Oh, biar nggak menu waste enak. ya. Iya. Betul. Karena kayak sesimpel laki-laki itu kalau masak nggak penting resep, yang penting ada bahan. Gila. Wow. Sangat koki sekali. Sangat koki Iya. sekali. Oke, ini gue karena nggak ngerti apa-apa, belum pernah naik gunung juga, apalagi rame-rame. Itu gimana sih ininya, administrasinya tuh kayak apa sih? Jadi apa dikumpulin di satu orang, habis itu kalau naik gunung bayar kah kalau mau naik gunung kayak ke Merbabu gitu, lalu makanan apa PT-PT atau ada yang traktir, gimana sih biasanya? Kalau kita naik gunung tuh biasanya bang kayak aku ada teman namanya Muman. Muman. Iya Muman namanya. Jadi ya biasanya mengurus logistik dan lain-lain tuh Muman. Oke. Pakai duitnya Muman. Transportasi duitnya penginapan. Muman. Iya. Bener sih. Transportasi dan penginapan tuh pakai duit aku. Oke. Jadi udah nanti ketika udah selesai pendakian baru kita gabungin duit kita, udah transfer ke satu orang. Jadi yang lain tinggal bayar ke kita doang gitu. Jadi kita yang backup dulu gitu. Sejauh ini tuh works sih. Iya. Dia nalangin dulu. Iya, pengen nalangin dulu. Ada nggak di antara 30 orang kayak, aduh nanti ya minggu depan lah. Ada nggak ada? Ada ya, tiba-tiba hilang gitu. Iya. Ada. Tapi ya udah gitu loh. Coba kalau dia nonton boleh. Ada aja lah ya. Ada kayak gitu. aja. Oke. 30 orang. Katanya kalau naik gunung biasanya cuman berapa Average sih? paling 6. 6-5 Enam. orang ya. Ini 30 orang naik gunung sama-sama. Itu membuat experience-nya jadi seperti apa? Lebih baik kah? Atau tergantung orangnya atau gimana Mungkin tuh? karena kita udah saling kenal, terus mungkin ada beberapa aku nggak kenal tapi temennya Ejak terus saling kenal, itu jadi kayak momen baru sih, jadi kenalan sama orang baru gitu. Walaupun aku juga sebenarnya sukanya nggak terlalu banyak, tapi ternyata oh ini asik juga orangnya, jadi kayak ada keseruan baru gitu sih. Oke, dengan 30 orang Dengan gitu. 30 orang. Ternyata works Iya, aja Works ya. aja ya. Karena ngebayangin guyup di atasnya itu ya, rame-rame ngobrolnya. Oke, apa core memory apa yang ada di kepala kamu pendakian bersama 2 orang ini? Ada nggak? Ada momen satu yang kalau kamu recall masih nyangkut gitu? Apa kira-kira? Itu malam-malam di Sulawesi. Iya, Jadi kita itu sih. biasanya pendakian itu dimulai di pagi hari dan selesai itu sebelum matahari Sebelum terbenam. matahari terbenam. Karena kalau Oke. setelah matahari terbenam lebih berbahaya lah. Nah itu tuh kita baru startnya setelah makan siang. Jadi siang banget karena paginya kita terlalu banyak ngobrol gitu di area camp. Nah Itulah ke 30 orang. Nah ya itu. Ngobrol itu waktu dulu. di Oh, ini Sulawesi. 18 orang. Oh, ini Iya, 18. 18. Nah sampai satu waktu kita ada di jalur udah malam-malam jam 10 malam itu di jalur yang apa ya kalau ngebayangin tuh udah tebing gitu. Jadi Iya. kanan kiri tuh jurang, Iya. jurang. Bahaya maksudnya. Iya, bahaya gitu. Oke. Nah kita tuh kan tertatih-tatih ya dan gelap, diem, hujan. Jadi kita juga nggak saling ngomong. Nah tiba-tiba ada aja yang nyeletuk. Iya. Itu awas di situ ya ada ulat yang nggak usah diinjak. Ya siapa juga yang mau nginjak. Tapi gara-gara itu karena bareng-bareng. Jadi kita merasa momen itu tuh bukan jadi serem lagi, tapi malah jadi ketawa Iya. gitu. Jadi lebih Terus, enak. Jadi Iya. kita tuh kayak kayak kuda bisik gitu loh, Iya. nyampein dari paling depan ke paling Iya. belakang Iya, informasi nyambung. yang ada ini, sama. awas ada ini gitu. Awas Sama. kanan, awas kiri. kayak Sama gitu. ini, maaf aku potong. Jadi ada satu kejadian lucu bang. Kita lagi jalan. Aku punya salah satu teman tuh indigo. Jadi dia lagi jalan. Awas apa itu kepala terbang dia bilang. Itu jam 1:30 malam. Iya, itu momen lucu ya. Kepala terbang itu Yang momen. lain pada panik. Gitu. Yang lain pada panik, tapi itu lucu ya. Lucu. Iyalah sebelah jurang ya. Gimana nggak lucu? Tapi bener ada yang lucu juga. Jadi ada yang orang yang bisa lihat itu tiba-tiba mendekatkan diri ke. Jadi kita lagi istirahat di kalau kata orang itu lokasi yang cukup Angker. mistis Iya. lah. Asalnya itu kita nyebar kan banyak. Ada yang sambil makan sambil apa. Nah terus tiba-tiba si satu orang itu mendekat ke tengah. Terus nggak saling ngobrol karena ngobrol masing-masing kan. Tapi yang lain juga jadi ikut. Jadi semuanya ngumpul di tengah tapi nggak ngomong karena Iya. apa. Jadi Nggak kita ngerti. Karena jadi Bener. semua orang ngira ada sesuatu di sekitar Iya. kita. Jadi semuanya masuk ke tengah. Jadi Iya. kita dari dia kan mencar-mencar nih 18 orang. Iya. Terus Si satu Indigo orang di nih belakang. kayak
dia kayak gelisah-gelisah Iya, sendiri, ngerasa guanya kayak gelisah ada gitu. sesuatu. Kenapa Iya. dia nih gitu? Tapi dia nggak berani Tapi dia nggak ngomong. Tapi Iya, kita gelisah. seragam 18 orang ini diem-diem Tatap-tatapan. ternyata berkumpul jadi satu Di tengah-tengah lingkaran. gitu. Sementara dia masih gelisah gitu. Iya. Gitu. Kenapa nih gitu? Tapi Sakit nggak- perut kali itu mungkin. Tapi dia nggak berani ngomong juga karena Iya. takut Oke. nakutin kita gitu. Setelah di tengah-tengah ngumpul tanpa tahu kenapa ngumpul, ternyata apa? Abis itu dia jelasin nggak? Yuk kita pergi yuk. Gitu. Iya, Ya Allah. Makin merinding Iya. kan. Gitu sih. Oh, jadi ada yang kayak gitu-gitu juga. Ada. Ya? Tapi Ada. katanya lu nggak percaya hantu-hantuan. Nah, kalau semuanya takut, aku takut bang. lu mah FOMO-nya hantu. Jadi kalau yang lain takut, lu juga Aku ikut. takut. Bukan lu sering ngerjain dia. Dia tuh suka nantangin tapi dia juga takut sebenarnya. Iya. Oh. Tapi kalau yang lain, kalau ibaratnya yang cewek-cewek itu takut, ya udah aku seneng gitu. Tapi kalau semuanya ikut takut, aku takut juga gitu loh. Dia emang iseng tapi. Iya. Emang iseng-iseng. Apa? Dia paling iseng soal hantu-hantuan ini ngapain dia? Ngagetin. Jadi kayak suka tiba-tiba lagi di jalur jalan misalkan maghrib atau kayak sore udah mulai gelap. Tiba-tiba dia tuh di jalan duluan, ternyata dia ngumpet di balik pohon. Terus dia suka bawa topeng kayak monyet gitu. Bayangin ke hutan dia pakai topeng kayak gitu, terus dia tiba-tiba ngagetin. Bro, lu terlalu niat. Iya. Bawa topeng dari rumah. Bukan topeng monyet yang gede gitu ya, jadi kayak topeng Yang apa sih, monyet-monyet buff gitu ya, ya. buff gitu. Yang Ya ada udah. bulu-bulunya itu kan. Enggak, cuman kayak print Iya, doang. print dan Buff bukan gitu. gitu ya. Iya. Buff tuh apa sih buff? Buff tuh yang kayak motor kayak- untuk motor Iya. itu. Kayak penjamret. Anti debu. Karena orang jamret. Kok langsung kriminal? Kenapa referensinya langsung kriminal? Yang perampok-perampok bank itu loh yang gitu. Oh iya, iya. Gitulah. Pokoknya topeng-topeng Iya. gitu. Iya, kayak baklava. Pasti ya itulah Iya, dia pakai Baklava itu. kan makanan Turki. Iya sih. Iya ya. Balaklava. Oh iya baklava. Ada dikit, ada Apalagi lagi tuh? dikit. Apalagi tuh balaklava? Balaklava sama baklava beda. Salah satunya yang makanan manis itu. Iya, salah yang satunya itu. sih yang- aku lupa yang mana. Iya. Kayak ninja. Aku lupa yang mana. Baklava yang makanan. Iya. Balaklava berarti. Iya, balaklava. Itu namanya balaklava. Iya. Oke. Itu berarti lo memang niatkan dari rumah bawa ya? Iya, kadang bawa aja itu. Kadang kapan kepake ini pasti seru nih gitu. Jadi kadang untuk hook konten juga bang. Jadi muka dia kaget dulu gitu kan. Pasti rame nih gitu. Oh. Sebel nggak? Tapi berarti kalian 30 orang itu apakah semuanya ngonten juga? Iya. Kemarin iya. Hampir semua. Hampir semua. Jadi ketika kita mendaki itu setiap ngupload kan orang di komenan TikTok tuh pasti udah ngelis bang. POV Eja udah lewat, POV Siva udah lewat. Jadi kita tinggal tuh suka POV-nya. bikin Iya. cerita pendakian naik gunung virtual gitu Iya. di TikTok gitu. Iya, POV-nya nyambung-nyambung. Iya. Nyambung-nyambung. Sama kayak gua main game tuh, ada sama si Miauk sama yang lain, itu kan gamenya sama, Iya. tapi POV-nya Iya, mukanya benar. dari yang lain. Mungkin kira-kira kayak gitu. Iya, Iya, kurang lebih betul, kayak gitu. betul. Oke, kenapa kan lu sebagai pemimpin WA Group ini, orang yang admin WA Group ngumpulin orang, apa yang menjadi kriteria seseorang di WA Group itu lanjut diajak mendaki lagi? Setiap diajak tuh langsung gas. Kadang ada yang diajak nih giliran hari H dia tiba-tiba cancel. Udah itu aku udah males ngajakinnya gitu. Karena kan ngatur penginapan, ngatur logistik dan lain-lain kan harus dari jauh-jauh hari kan. Aha. Nah, kalau ada orang yang tiba-tiba cancel mendadak di hari H atau aku kesel gitu loh. Jadi udah besok nggak mau diajak lagi gitu. Jadi langsung lo blacklist, artinya tidak akan diajak lagi. Tergantung. Oh. Dan kayak ibaratkan nih kalau ke Jawa Tengah aku ngajaknya siapa, ke Sulawesi siapa aja yang bisa diajak, Oke. ibaratkan ke Bali siapa aja yang bisa diajak. Jadi ada kayak gitu-gitunya juga gitu. Kalian terbuka nggak sama pendaki baru gitu? Kayak pertama kali ngedaki tapi mau ikut kalian gitu? Atau prefer yang lebih experience? Kadang mereka nggak ada pilihan bang, karena aku yang bikin grup. Iya. Oh, Kalau Eja tapi dia lo suka tim ikut. open? Open. Oh. Aku sembarang aja gabungin orang. Oh ini pasti bakal masuk kok sama ini gitu. Ih, tapi kan kita nggak pernah tahu orang aslinya Iya. kayak gimana kan? Tapi sejauh ini masuk-masuk aja ya. Iya sih. Sejauh ini. Iya ya. Kalau yang nyebelin tuh kayak apa sih? Yang kayak gimana sih yang nggak bakal diajak lagi? Tadi kan tiba-tiba batalin. Iya. Kalau pas dakinya nggak asik, itu misalnya apa? Dakinya nggak asik. Tapi sejauh ini kita belum pernah terjadi ya. Kayak entah itu mungkin dia nggak mau bagi footage atau kayak Ada nggak mau bagi Ada footage? kadang orang kayak gitu bang. Oke. Nah kadang kayak ada juga yang ketika kayak ibaratkan pendakian panjang nih, ekspedisi panjang, ketika ada makanan dia makan sendiri. Nah itu orang tipikal orang yang nggak asik tuh bang. Ada tuh bang. Kayak tiba-tiba dia makan sendiri, makan sosis gitu kan, diem-diem gitu. Oh, seharusnya dibagi biasanya. Iya, bagi-bagi gitu kan. Sosis nih sosis gitu. Iya. Oh, pokoknya kalau makan Atau sendiri. cemilan gitu. Lo kenapa nggak bagi? Lo nggak asik? Iya. Lo nggak bersama-sama gitu. Iya. Kalau yang 2 menit sekali berkokok itu nggak lah ya, kan berisik ya pasti ya. Lebih ke aku itu bang. Itu dia. Itu dia. Dia berkokok? Nggak akan Itu pernah- dia. Nggak berkokok juga ngomong. Oh, lo Iya, pokoknya ngomong iya. dulu.
Kayak tapi seru kayak mendaki sama dia ya. Seru banget. Gue kebayang lagi. Asli. Kayaknya lo Boleh. emang orangnya menyenangkan Iya. gitu. Extrovert mentok. Oke. Iya. Tapi katanya kan kalau kamu ngambil lisensi skydiving sama suami, tapi dan ngedaki sama pasangan juga. Iya. Lu gue dengar belum ada pasangan. Belum. Oh, memang dari grup yang diajak mendaki itu tidak ada yang. Belum. Oh, nggak ada. Pernah PDKT sambil mendaki nggak? Pernah. Kayak gimana sih PDKT sambil mendaki? Ya kayak ibaratkan nih, udah sini barangnya aku bawain gitu. Itu lo nawarin. Iya. Oh. Terus kayak ibaratkan Berapa, capek. Bang? Berapa, aku- Bang? Enggak, bukan porter. Jadi kayak dibantuin, terus ditemenin terus gitu. Tapi itu gagal tuh. Iya, kebanyakan yang kenal di gunung, jadian di gunung atau deket di gunung sampai base camp tuh biasanya udah kelar gitu, Bang. Jadi kayak cinta di gunung doang gitu loh. Emang iya? Iya, kebanyakan kayak gitu pendaki. Pendaki itu kalau dia jatuh cinta pas lagi ngedaki, cintanya juga selesai. setelah Iya, ngedaki biasanya selesai. kebanyakan ya. Kebanyakan seperti itu. Oke. Ketika turun base camp udah cintanya selesai gitu. Gokil, cinta seorang pendaki. Betul. Tapi ini kamu aman kan? Apanya? Sama suami kan dari awalnya dari mendaki bareng-bareng juga kan? Kalau nggak Iya. salah ada 2 grup pendaki yang beda ya? Atau gimana sih ceritanya tuh? Enggak sih, jadi kebetulan ketemu di SMA, aku memang udah naik gunung sebelumnya, hobi, dia juga suka naik gunung. Oke. Terus pas ketemu, ya udah kita mendaki bareng aja gitu. Oke, ketika Shiva mendaki bersama suami, kan pasti ada lah biasa lah orang berpasangan kan ada sebel-sebelnya lah, pastilah, ya kan. Itu cara resolusinya kayak gimana tuh? Misal lagi ngambek, lagi apa? Pernah terjadi nggak tapi? Pernah. Itu gimana ceritanya? Ya udah kita menjauh dari orang-orang. Oh iya, Menyelesaikan lagi rame masalah nih. kita bersama. Lagi rame, kamu lagi bete-betean sama suami. Iya. Itu gara-gara apa? Boleh kalau mau keluar dulu. Suami di situ. Itu gimana? Gara-gara apa waktu itu? Kalau boleh di-share. Kemungkinan besar sih saya sedang PMS ya. Oh, oke. Jadi kayak agak risih aja mungkin kita kan kerja bareng juga. Jadi kayak kadang-kadang kalau lagi di atas gunung harus ada kerjaan bareng, terus kayak miskom lah atau apa. Aha. Terus kita kayak yuk kita menjauh dulu, kita selesaikan dulu, marah-marah dulu selesai. Lagi balik. bete-betean tuh ya. Karena Jadi suasana hati teman-teman nggak mungkin pernah lagi. iya. Oke. Jadi nggak pernah lihat kan teman-teman? Aku saksinya. Oh kamu Itu aku awkward banget Bang, sumpah aku harus apa Lu ya pernah ini? melihat dia berantem? Jadi Aku nggak tahu, waktu Jack. waktu di gunung ini kita mendaki berempat pada saat itu. Oh, di Rinjani. Di Gunung Rinjani. Mereka berantem. Aku harus apa ya ini? Udah kamu kalian sendiri. Kamu jalan dulu aja gitu kan. Mana lo ini pakai? aku iya. Lagi topeng Kamu- monyet. Gue pikir lo lagi pakai gini. Nggak apa, gue lepas aja topengnya ya. Udah aku bingung aku harus ikut yang mana ya gitu. Jadi udah aku ujung-ujungnya ikut yang belakang aja gitu. Yang lo saksikan mereka kayak gitu atau malah diem-dieman? Diem-dieman aja gitu. Oh, udah tapi sifatnya diem. jalan cepet gitu, alamnya udah pelan aja gitu. Jadi udah aku pelan-pelan aja, udah ngikut yang mana aja deh gitu. Jadi aku harus gitu diem aja. Tapi itu sedikit terjadinya Iya. sedikit banget. Jarang banget. Jarang Ya banget. tapi kan manusiawi kan namanya Iya. juga selisih Iya. paham kan. Yang penting kan nggak berlarut-larut dan Benar. mengganggu Benar-benar. semua orang gitu. Baikannya juga di gunung. Baikannya juga di situ. Oh. Kalau nggak baikan susah nih. Matras harus ditiup nih Iya. siapa yang mau niup. Jadi kayak maksudnya kan Oh, kita oke. perlu kerja sama juga kan dalam pendakian. Jadi kayak ya udah kita harus mau nggak mau berbaikan. Oh. Profesional Habis lah itu ya. besoknya udah Profesional, mendaki udah kayak profesional. biasa lagi aja gitu. Profesional. Waktu di Rinjani yang minta maaf duluan siapa? Siapa? Suami kamu. Iya. Itu lagi Dia ngeliat sih, lagi dia ngeliat sih. matras kan kayak ini siapa yang niup nih. Terus baru dia minta maaf. Iya. Biar aku aja yang niup matras itu. Iya betul. Oh, Begitu bener. oke. Tapi Dia ada aja mengalah. lah kayak gitu ya. Pernah nggak kalau lagi mendaki, misalnya kamu lagi mendaki, terus ternyata ketemu orang yang misalnya nggak asik gitu, kayak mau pulang duluan segala macam, dan kita harus meresolusi itu semua pernah tapi? Pernah. Oh. Itu udah zaman dulu banget sih. Jadi lebih ke dia nggak ada inisiatif untuk membantu. Waktu itu kita cuman bertiga Oke. dan yang nyiapin makanan kita berdua, yang masak kita berdua, yang bawain barang kita berdua, dan kita berharapnya di hari-hari berikutnya dia melakukan sesuatu yang memudahkan kita, tapi ternyata enggak gitu. Jadi kayak pengen cepat beres tapi belum muncak, jadi tahan dulu nih amarahnya sampai muncak beres baru. Oke, itu biasanya juga diselesaikan di atas gunung juga kah? Atau enggak tadi muncak dulu berarti ya? Kalau ada konflik-konflik gitu. Waktu itu sempat kita coba selesaikan tapi tetap enggak ada Nggak nemu, nggak nemu.
Jadi ya udah, yang penting selamat sampai pulang aja dulu gitu. Oke, soalnya kalau gue sih mikirin rame-rame dengan orang dengan begitu banyak kepala dan kemauan, keinginan, itu potensi berselisihnya tuh lumayan tinggi juga ya. Tapi pada saat ketika yang aku gabungin yang 30 orang ini bang, kita tuh nggak ada yang mikirin diri masing-masing. Jadi kayak udah per kelompok-kelompok aja gitu. Aha. Tapi ketika sampai di camp area itu udah baru bareng-bareng lagi gitu. Jadi nggak ada iri-irian, si ini nih duluan nih, si ini nih ninggalin ini, nggak ada. Oke. Jadi udah saling nge-backup aja, udah tahu tugasnya masing-masing aja gitu. Dan lagian juga lu udah tahu ada dari perkumpulan ini lo mix and match Iya. yang paling oke lah Iya, gitu benar. ya kira-kira ya, yang paling baik ya. Benar. Oke, kalau kamu ke gunung ada barang wajib kah yang harus dibawa? Ada. Misalnya apa aja tuh? Salah satunya seperangkat alat korek kuping. Seperangkat alat korek kuping. Iya nih, mau lihat. Kamu kemana-mana bawa? Iya, tadi kebetulan lagi ada di kantong ini. Oke. Ini barangnya. Karena ini kecil doang sih. Itu pasti korek kuping yang metal bukan? Ini korek kuping yang berbagai macam varian. Oh iya benar, ini yang metal. Aku Iya juga betul. suka tuh. Betul. Eh, Ini apa, harus dibawa diginikan? kemana-mana. Iya, betul. Diserok gitu kan? Iya. Oh, jarang tahu orang pakai ini. Iya makanya. Biasanya Masa cotton sih? bud kan? Biasanya cotton bud Iya, benar. benar. Tapi nggak suka pakai cotton bud ya? Suka kedorong ke dalam. Suka kedorong, kayak nggak keluar kan dia. Iya, ini udah 3 bulan apa dia? Takut. Takut. Sama gunung nggak takut, sama gue takut. Ya diginin kan? Iya, Ah, itu wajib. wajib. Oh, oke. Karena kalau kayak ngumpul 30 orang terus kayak kan sosialisasi tuh kan, energi habis apa. Kayak tuh paling nikmat tuh pas lagi sendirian gitu korek kuping gitu. Kayak ada banyak hal lain yang Tapi bisa dilakukan. jujur Tapi ya bang, bener kan? setelah 3 tahun atau 4 tahun traveling sama dia, aku baru tahu ini sumpah dia bawa itu terus. Sama. Iya karena aku Iya, bilang baru aku tahu, sendirian. baru tahu. Baru tahu. Baru tahu ini. Kan aku sendirian aku bilang. Itu paling enak tau korek kuping pakai. Tapi awal-awal agak canggung karena dingin-dingin besi kan, nempel kan Enak. dulu. Enak dong. gitu. Iya, oke. Beda preferensi ya orang ya. Tapi kalau buat gua awal-awal kayak Iya takut sih. terlalu dalam. Iya. Oke, barang wajib kalau kamu apa? Ini sih nama GPS komunikator. Oh, GPS-nya. Jadi buat komunikasi kalau nggak ada sinyal. Jadi pakai satelit komunikasinya. Itu selalu di gunung apapun bawa. Di gunung apapun, bahkan traveling juga. Karena kalau ketika misalnya ke suatu negara kita belum beli SIM card, Aha. bisa teks pakai itu gitu. Oh, kalau hilang bisa ketemu dari situ. Bisa. Kalau kitanya hilang di gunung, Bisa. Itu Oh. ada teknologinya. berarti kamu ngasih tahu GPS ini ke keluarga ini tinggalin gitu? Dia ada kayak messengernya gitu. Aha. Jadi kalau teman kita punya messenger itu juga kayak bisa WhatsAppan, tapi bukan WhatsApp namanya. Gitu. Oh. Tapi kalau misalnya teman kita nggak punya messenger itu, SMS bentuknya. Oke. Tolong aku lagi di sini Nyasar, gitu. kirim Atau koordinat. Kirim koordinat. Atau misalnya aku 2 hari lagi baru nyampe bawah gitu, misal. Pernah dipakai kah dalam keadaan darurat? Oh, sering banget. GPS itu dipakai? Pernah? Dipakai. Waktu itu kemarin jadi ada di gunung. Kemarin Jadi, di gunung? Terus lagi ada kejadian lah ya. Insiden. Dan mereka membutuhkan komunikasi ke pihak luar. Aha. Jadi kita bantuin pakai alat itu. Artinya ada kecelakaan kah atau? Iya, ada kecelakaan. Oke, ada kecelakaan. Jadi kamu ngerasa harus butuh apa Ya. medis atau? Koordinasi aja. Oke. Karena kalau di gunung kan bingung nih mau kemana dulu gitu. Jadi kita cuman kayak minta Penyambung. petunjuk ya, menjadi penyambung lidahnya. Oke. Gitu. Lu sebagai ketua grup, tadi kan masing-masing bawa barang nih. 3 deh kalau lu ada 3 barang yang lu bawa. Yang pertama pisau. Kaget juga sih itu ya. Korek kuping? Enggak, Oh, bisa. Bukan buat korek kuping. Bukan buat korek kuping. Bukan. Iya sih, agak geli sih memang. Banget loh. TBL. Pisau, terus kompor. Bisa kompor. Karena lu sama suka ini. masak ya. Iya, karena suka masak. Sama yang paling penting tuh ini bang. Keren. Masuk banget Eja. Kok bisa pas banget ya? Pas banget Memang ya. kita lagi di gunung Iya, di gunung ini kita itu. Terbaik Eja. Nggak, tapi lo beneran nggak kopi ABC Ice Klepon? Gue udah berapa Benar. kali jalan sama kopi ABC Ice Klepon soalnya. Karena bang kalau ini tuh biasanya tuh bikin relax. Kopi ABCS Klepon ini. Buat cooling down. Yes, buat cooling down. Kan kalau mungkin kalau di gunung kan lagi panas, benar. lagi apa, emosi. Buat cooling down, minum kopi ABC Yes. Ice Klepon aja. Abis masak tuh biasanya kan hektik tuh kan capek, udah nyantai mereka lanjut ini, aku baru ngopi sendiri. Oke, kalau emang bener lo minum itu, apa yang lo suka dari kopi ABC Ice Klepon? Karena dia tuh nggak seberat kopi lain. Seberat kopi lain? Oh iya. Aku kan bukan yang anaknya ngopi banget ya. Kalau kopi hitam kan strong banget kan. Iya. Nah kalau ini tuh masih enak, masih
kalau di lambung lu tuh lembut gitu bang. Oh, Iya. sama dia emang kayak telepon ya pertama Iya, kali kan. benar. Kayaknya gue kopi habis es telepon ini masuk pas bulan puasa ya. Yang pas kita syuting habis buka itu pas bulan puasa. Nah, pertama kali gue nyobain tuh memang kayak telepon. Iya, telepon. Kayak aneh lu kalau misalnya merem gitu. Iya. Oh iya. Ih, kayak telepon. Tuh kan langsung nyobain dia kan. Bener. Enak tapi Iya kan? ringan, rasanya. Bener. Iya kan kayak ada telepon-teleponnya Iya, gitu, iya. kayak beneran telepon Iya, bener, gitu. bener. After taste-nya telepon Iya. langsung. Halo? 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 Telepon. Makasih. Hebat loh kamu. Hebat lu diapresiasi. Diapresiasi. Kok bisa diapresiasi? Woman super woman. Oke, dan dia bisa dibikin pakai air dingin. Yes, benar. Ya kan, mungkin kalau di atas lagi susah, lagi nggak mau mendidihkan air, Gak perlu pakai air panas-panasan aja dingin. jadi langsung seduh gitu. Oke, apapun dramanya, kopi ABC Ice Klepon. Ya, siapa tahu nanti kan ada yang bete-bete lagi kan Iya. bisa. Iya. Kasih kopi. Tuh, Kopi. stok yang banyak. Buat muman. Oke, sekarang gue mau ngobrol soal ini nih, soal skydivingnya. Kan naik gunung udah sering lah ya. Kok bisa tiba-tiba skydiving? Apa kayak ngerasa gunung udah apa yang lebih tinggi ya? Gitu sih ke udara apa gimana tuh? Jadi pertama pengen ngerasain sih jadi burung kayak gimana maksudnya Pengen kan? ngerasain jadi burung, ya. Karena Oke. kan maksudnya rasa bebasnya itu loh kalau kita lagi skydiving itu kan kayak bener-bener terbang kan. Jadi pengen tahu rasa terbang gimana, sama pengen tahu seberapa jauh sih bisa ngendalin diri gitu, ngontrol rasa takut karena kan itu harus lompat dari pesawat gitu. Oke, tapi jujur ya, lu takut nggak skydiving? Banget. Oke, kamu takut nggak lah. Poppy? Coba lompatan pertama tuh nggak kebayang. Tau gak bang, maaf aku ini ya. Di otak aku tuh takutnya kan aku takut banget ketinggian ya. Ketika pas lompat tiba-tiba pingsan. Atau kalau enggak ketika tiba-tiba lompat muntah kena instruktur gitu kan. Ya kan gak lucu ya. Imajinasi Sering lu terjadi terlalu- loh, sering terjadi itu. Oh iya? Lompat Ada yang muntah, iya. Tapi kan berarti muntahnya terjun sama kita dong. Iya. Ke belakang, ke muka instruktur ya. Oh, coba. Pertama kali lompat. Kalau pertama kali lompat kan tandem kan biasanya. Aku nggak pakai tandem langsung. Enggak tahan. Pertama kali lompat Pertama kali lompat langsung sendiri. sendiri Emang boleh tapi. Didampingin sama tapi- instruktur. Jadi itu langsung masuk license-nya, langsung ke course-nya. Pernah terjun sama instruktur sebelumnya? Nggak pernah, itu pertama kali. Gila kacau nih. Oke, artinya kamu terjun sama instruktur, kamu terjun duluan, instruktur terjun. Berbarengan, dia megang kita di pertama kali. Oke, berarti dia di belakang kah atau Di di samping? di samping, iya. Oke, kamu terjun itu berarti pas lagi di pesawat dikasih tahu. Nanti ditarik gitu. Jadi Ininya. sebelum kita terjun udah Ya. ada drillnya dulu, kita harus melakukan apa gitu. Jadi pas sampai atas fokus aku udah ke nginget aja susunannya. Oke, kita harus begini ke instruktur, cek mereka, terus turun, perform latihan untuk megang handle untuk buka parasut. Oke. Terus cek ketinggian, di ketinggian tertentu buka. Terus Oke. dari situ sendiri sampai bawah. Oke. Gitu. Kan ada yang itu kalau misalnya parasutnya nggak terbuka ada cadangan. Iya. Itu ada juga dikasih tahu juga. Dikasih tahu juga, ada emergency prosedurnya. Seberapa sering parasut pertama tidak terbuka? Jarang. Oh jarang ya. Seringnya itu terbuka tapi ada malfunction. Di situ udah ada beberapa kemungkinan emergensinya itu yang kita pasti belajar sebelum kita terjun. Artinya Gitu. pas terbuka dia melilit. Yes, talinya melilit, terus abis itu apalagi ya contohnya, kita nggak bisa nemuin handle-nya, misalkan kayak udah waktunya udah habis karena ada batasnya kan kita buka. Itu gak membuat kamu takut ya itu semua gue denger aja ngilu gue. Aku juga kaget kok aku bisa ngomong gini sekarang. Maksudnya kayak ya awalnya Nggak takut, kebayang. awalnya takut banget. Oke, terjun lah. Terjun lah. lancar. Lancar. Ada insiden-insiden yang menegangkan kah selama mengambil license ini? Alhamdulillah di aku sama suami sih enggak ya. Oke. Jadi kayak memang sih di dalam proses license ini juga ada kemungkinan orang gagal. Jadi Maksudnya gagalnya apa itu nih? kan kita dites, ada level-levelnya. Kita harus melewati beberapa level lah Aha. sampai bisa lulus. Dan banyak yang gagal di tengah-tengah karena nggak bisa perform, karena takut, karena nervous gitu misalkan. Ada juga yang di tengah jalan berhenti nggak balik lagi. Oh, nggak menyelesaikan. Nggak menyelesaikan itu banyak gitu. Tapi alhamdulillah sih kita aman. Tapi kebetulan pas kita lagi latihan ada sih insiden kayak ada yang nyangkut di pohon. Terus abis itu ada yang kakinya
pas landing ini Salah. Dan salah patah. terus patah. Kayak gitu. Tapi untungnya kita enggak sih. Oke. Alhamdulillah. Next, kapan mau terjun lagi? Di bulan ini sih, akhir bulan Skydiving lagi. skydiving lagi karena rasanya ternyata bahagianya tuh gimana ya? Bahagia Nggak bisa ya? dijelasin ternyata. Bahagia ya? Bahagia. Jadi setelah ngelewatin rasa takut itu dan tahu kayak oh ternyata diri ini bisa diandalkan ya gitu. Terus jadi rasanya tuh bahagia banget sih. Oke. Kayak seakan-akan apapun akan ku hadapi, tapi cooling down dulu. Masuk. Minum apa kalau cooling down? Kopi ABC es klepon. Bisa. Ketawanya kayak Udah berkokok itu. Iya berkokok gitu. Iya. Oke, sekarang ke Furki nih. Terakhir mendaki gunung tuh bersama mereka. Iya. Tapi katanya pernah mendaki gunung yang tertinggi tuh di Spantik ya? Betul, Itu Spantik. secara personal itu yang tertinggi kamu? Tertinggi 7.000 meter. 7.027. 7.027 meter. Oke, ini kan gue nggak ngerti apa-apa nih. Coba kasih konteks. Itu sesulit apa, setinggi apa, kayak gimana nih si Jadi kalau misalnya Bang Gunung Spantik Radit ini? tahu Gunung Semeru ya? Semeru tahu. Itu kan sekitar 3.700-an Oke. meter. Nah ini berarti 2 kali lipatnya di 7.000. Oke, Nah kondisi di atas itu dingin, dingin. tapi sebenarnya dingin itu bisa diantisipasi dengan baju kita, jaket kita. Kita bisa aman dari suhu. Tapi yang paling sulit kita hadapi itu tipisnya oksigen. Jadi jalan 1 kilometer di kayak kita ini di 0 mdpl lah ya. Ya di sini, Sama di atas itu jauh. Di atas itu 1 kilometer bisa mungkin 3 jam, 4 jam. 1 kilo 3 jam. Karena Karena oksigen yang tipis. Jadi kita akan jalan pelan sekali. oh. Jadi jalan pelan aja itu heart rate itu udah bisa 120, 130 atau tinggi lah. Gitu. Dan saya pernah mengalami namanya AMS, acute mountain sickness, itu karena ketidakmampuan badan saya untuk beradaptasi di oksigen seperti itu. Pas di sana kan ngalaminnya? Pas di sana. Aha. Jadi setiap gunung tinggi pasti saya mengalami, tapi ada yang bisa recovery cepat kayak sehari 2 hari stabil lagi. Ada yang harus sampai di rescue, pernah pakai helikopter. Oh, kamu pernah sampai di rescue? Pernah. Oke. Jelaskan seberapa berbahayanya si acute mountain syndrome ini? Sickness. Sickness ini. Jadi dia ada kebagi 2. Yang satu dia merusak paru-paru. Yang kedua merusak otak. Namanya kalau otak itu HACE. Kalau yang paru-paru tuh HP, HC. Nah itu yang kemarin yang saya harus direscue itu HACE. Jadi kalau udah cerebral biasanya itu bengkak. Apanya bengkak? Wajahnya karena ada pembengkakan. Di Salah otak? satu, bukan di otak sih, simptomnya. Oh, pembengkakannya bukan dari otak tapi? Belum, waktu itu Oke. aku belum. Tapi bisa sampai ke situ? Bisa sampai gitu. Dan kalau ke HACE itu bisa hitungan jam Meninggal? Sama bahayanya sama HEP juga sama. Tapi HEP itu masih ada waktu, walaupun dua-duanya tetap bahaya. Nah itu kita kan punya saturasi oximeter kalau Iya. waktu zaman COVID ngecek oksigen. 98, 99. Ya itu segitu. Nah di atas gunung itu di ketinggian 6.000 atau 7.000, 70 itu udah normal. Nah waktu itu yang aku sampai di rescue itu udah di 40. Jadi waktu itu ya pakai GPS tadi langsung call rescue helikopter. Oke, kenapa kamu sampai mengalami itu? Apakah lebih ke persiapan fisik kah? Atau semua orang bisa kena kah? Secara random aja kah? Atau gimana tuh? Itu secara random, tapi biasanya diinisiasi atau ketidakmampuan kita beradaptasi. Nah, kemampuan orang beradaptasi itu beda-beda. Terserah itu atlet atau orang biasa. Jadi kita ketika naik dari ketinggian 3.000 misal ke 4.000, naik 1.000 meter, itu nggak boleh dalam sehari. Oke. Harus pelan-pelan. Jadi adaptasi dulu di kayak 3.200, adaptasi lagi di 3.500, begitu seterusnya sampai ke 7.000. Iya. Nah kemarin sepertinya saya terlalu cepat Oke, naiknya. naiknya. Jadi harus turun lagi. Nah itu sembuhnya cuman harus turun. Oh. Gitu. Tapi kenapa saya di rescue? Karena saya udah nggak punya energi untuk turun, jadi ya harus pakai Oke. helikopter. Itu yang di rescue di gunung apa?
Itu di Annapurna 4 namanya di Nepal. Aha. Itu gunungnya lebih tinggi dari gunung yang di Pakistan itu. Tapi makanya saya nggak bisa sampai puncak. Oke. Gitu, karena di rescue. Tidak melanjutkan. Tidak melanjutkan karena udah nggak bisa maksa lagi. Di situ tuh titik kayak milih puncak atau selamat gitu. Iya. Recovery setelah kena tadi itu berapa lama? 2 hari bisa sehat lagi kah atau? Untuk berfungsi secara normal itu 3 hari, 4 hari udah bisa. Tapi efeknya masih terasa sampai 2 bulan berikutnya. Apa emang efeknya? Apa ya kalau bahasa Sunda itu dungdeng apa sih? Kalau jalan Dungdeng. itu kayak kurang sharp. Terus kayak melakukan sesuatu jadi kayak lama mikir tuh lama, kalau kerasanya mikir Lemot, lama. jadi lemot. Karena Oh, iya. oksigennya Lola. itu yang aku rasain sih. Jadi Oke. kayak waktu itu kan aku harus pulang dari Nepal ke Indonesia. Prosedural di airport bandara itu ngejawab orang aja lama banget. Kamu dari mana? Indonesia, mau ke Indonesia, mau ke Jakarta. Berapa hari di Nepal? Kayak mikir gitu, nggak sharp gitu. Oh. Gitu. Nggak kuat berdiri lama biasanya gitu. Kayak Tio ya waktu itu ya. Ditanya bule waktu itu lama jawabnya. Karena emang gak bisa bahasa Inggris. Where do you come from? Dari dulu. Oke, jadi tapi kalau itu lebih lama lagi bisa permanen kali. Oh iya permanen. Bukan permanen sih, kalau misalnya nggak di rescue ya bisa fatal. Iya, tapi kerusakan itu kan kerusakan otak Oh, kan iya. oksigen nggak nyampe otak gitu kan Betul. maksudnya kan? Kan Betul. bisa jadi permanen juga kan? Ya. Karena ada yang mati gitu kan? Bisa jadi kan? bisa jadi. Untuk cepet ya itu ya. Oh iya. Sampai maksudnya di rescue-nya cepet gitu. Iya. Lo pernah mengalami yang kayak gini-gini nggak? Belum. Tapi memang kalau gue ngelihat kayaknya apa memang pendaki itu ada tipe-tipenya. Misalnya kayak Furki itu memang nyari yang cukup Tinggi, advance ya. lah gitu ya. Apa kayak gitu kah atau dan itu pilihan lo juga untuk tidak terlalu pergi ke Nepal dan lain-lain atau gimana? Kalau ke Nepal aku udah pernah beberapa kali waktu itu sama Kak Furki juga. Oh, pernah juga? Ya, tapi Oke. di Nepal itu ada kan Himalaya region ya bang. Kayak aku tuh cuman mau itu kayak Everest Base Camp atau Annapurna Circuit gitu. Kalau Kak Furki ketika dia itu ikut sampai base campnya doang. Ketika dari base campnya dia lanjut nih. Karena banyak pilihan kan, mau ke Annapurna 4 kah, mau ke Spantik Peak kah, mau kemana peak gitu. Jadi banyak peak-peaknya di situ. Nah, Tapi lu datang, lu nggak mau lanjutin yang tinggi? Nggak. Oh, karena aku takut ketinggian. tapi suka naik gunung. Nah, kalau kenapa aku bilang bang, kalau ketinggian itu kayak kalau naik gunung tuh kan kita hiking ya. Nah, kalau gunung-gunung yang kayak Furki daki itu ada yang climbingnya, ada Oh, ada ascendingnya, climbingnya. ya yang pakai tali-tali gitu. Yang di film Everest itu tuh. Iya. Itu ngeri banget itu. Vertical Takut limit itunya. gitu-gitu. Kalau lo lebih hiking, ya dicari hikingnya, kebersamaannya. Kebersamaannya. Di Everest main werewolf juga nggak Nggak asik bisa. kayaknya. Ikut Kan sama menjang. iya. Lo di Everest main werewolf ngapain gitu ya? Tiba-tiba Yeti. Yeay. Kaget. Takut aja. Susah ya. Mana Yetinya megang? Kopi ABC. Masuk banget. Cooling down. Terlalu cooling down. Relax, relax. Itu Monster Himalaya cooling down. Oke. Kalau kamu tipikal yang naik gunung untuk lebih ke hiking atau climbing juga? Hiking. Oh, ada minat nggak untuk Enggak sih. Aku mending skydiving aja. mending skydiving? Tapi kalau buat kamu kayaknya lebih ngeri skydiving kan? Iya. Tapi aku ngerti kenapa ngapain sih orang loncat gitu kan. Aku juga karena orang nanya ngapain Fur lu naik gunung tinggi-tinggi gitu. Jadi aku merasakan Tadi kan ada kebahagiaannya. ada kebahagiaannya. Ngapain kamu naik gunung? ada alasan personal nggak sebenarnya? Sebenarnya lebih kalau ini kan termasuk olahraga ekstrim, olahraga. Aku dulu ini mantan atlet. Atlet apa? Dulu aku softball pelatnas di Senayan. Oke. Garuda, Raja Wali. Pernah di Garuda juga. Oke. Terus kerja, terus mulai mendaki gunung dan baru tahu oh ternyata ada olahraga yang naik gunungnya sampai se ekstrim itu. Jadi pengen nyoba gitu, Tertantang karena itu. Oh. Dan kayak apa ya? Karena olahraga jadi ada ngatur strategi, manajemen waktu, energi kayak gitu. Ada kepuasan tersendiri ya ketika di summit itu ya pasti ya. Lega banget ya, lega luar. Sebenarnya biasa. yang aku cari juga bukan view sih. Jadi kayak orang lari maraton gitu kali ya. Bisa finish. Oke. Mungkin seperti itu rasanya. Berapa lama sih persiapannya untuk katakanlah si Spantik ini? Berapa lama bisa setahun sih. Tergantung. Kalau secara fisik misalnya best fitness normal gitu ya mungkin setahun 6 bulan cukup. Tapi untuk riset data itu tergantung orang-orang
nyari datanya cepat atau enggak gitu. Apa? Kok maksudnya riset data? Jadi berapa kilometer, elevasi gain atau ketinggian yang dihadapi itu sehari berapa rutenya. Jadi kan terserah kita ya, mau cepet mau lambat. Kita atur sendiri. Kita atur sendiri, strategi sendiri. Atau Oke. makanan kita mau ditaruh di camp sebelah mana biar gampang diambil kayak gitu. Oke. Nah, ada latihan fisik khusus kayak nge-gym, iya, lari, ada. itu pasti. Pasti. Wall climbing kah kayak di BSD itu kan tempat Iya, itu juga. Itu juga. Oke. Tapi tergantung gunungnya. Kalau gunungnya yang akan saya lewati itu ada tebingnya, Aha. itu saya wall climbingnya lebih banyak porsi latihannya. Tapi kalau misalnya gunungnya mungkin kayak cuman glasier lurus aja gitu, tapi salju itu lebih banyak ke aerobik sama strength training gym lah gitu. Oke. Oke, kita ke Shiva sekarang. Boleh ceritain nggak yang itu? Di Sulawesi katanya kalian bertiga naik bersama yang lain naik 3 gunung. Maksudnya Iya, gimana sih naik 3 jadi gunung? lintas. Jadi lintas tuh kita pertamanya naik satu gunung. Pertama tuh kita Bulu Bulubaria, Baria. iya. Tapi kita nggak turun di Gunung Bulu Baria itu. Kita lanjut lagi karena dia tuh kayak gusungan pegunungan Ya, gitu. pegunungan. Oh, gunungnya yang Iya, gini. jadi kita naik di Bulu Baria, terus kita turun dulu dikit, naik Lompo lagi Batang. ke Lompo Batang, Gunung Lompo Lompo Batang. Batang, turun lagi, jalan lagi ke Gunung Bawah Karaeng, terus kita turun dari Gunung Bawah Karaeng itu. Dan itu semuanya jalan. Semuanya jalan. Mendaki semuanya. Dan naik turun gitu. Oke, itu total berapa lama tuh kalau 3 gunung dihabisin gitu? Kita 6 hari. 6 hari. 6 hari di gunung. 6 hari 5 malam. 6 hari. Ada sinyal, ada apa nggak sih? di situ? Enggak. Di beberapa spot ada. Oh ada ya, Ah, tapi iya. jarang ya. Jarang. Berarti kalian 6 hari itu jalan aja udah? Iya jalan, Oke. ketawa-ketawa gitu. Ketawa, malamnya kita main masak-masak, main war-war. Iya. Coba jelasin ini. Misalnya udah hari ketiga. Iya. Pagi deh, pagi. Pagi apa dulu yang terjadi? Masak dulu. Dia nih yang bangun paling pagi. pasti Bangun paling pagi, lu. Masakin teman-teman bangun, makan, baru prepare. Kayak prepare nih maksudnya gimana nih? Lanjut jalan. Kita kan Tenda di Bongkar Iya, tenda, packing, bongkar bongkar tenda, tenda. packing barang. Kan kalau tidur semua Semua dikeluarin barang kan? dikeluarin Semua barang ketika udah dikeluarin. gitu. Kayak matras, sleeping bag, baju-baju. Pagi-paginya dimasukin lagi, di packing lagi. Berarti kalian bawa matras semua di tas Iya, itu? di carrier. Di carrier. Pribadi tuh kayak sleeping bag, matras, terus perlengkapan pribadi gitu. Iya. Kalau 6 hari bajunya gimana? Biasanya itu kita kalau mendaki tergantung ini. Kalau kayak mendakiannya 6 hari itu paling bawa baju 3, baju trekking 3, baju tidur 1. Akan dicuci kah atau pakai aja? Oh enggak, satu baju itu biasa dipakai 2 hari. Karena Oh. kita jemur Iya, dijemur. paginya. Berarti cuci pakai air juga? Oh enggak. Oh, jemur aja. Ya, jemur aja. Oke. Biar kering baru pakai lagi gitu. Kalau kering pakai lagi. Iya, Oke, terus itu tadi pagi beres-beres. Dia paling pagi. Ya. Paling pagi. Betul. Habis itu kalian lanjut jalan. Nah, ini Iya. udah jam-jam berapa nih jalan nih? Jam 9? jam 9. Jam 9 maksimal. Jam 9. Oh, itu waktu terbaik buat start kah? Bisa jadi jam 8 juga. Tapi karena kita bergerak dalam rombongan yang banyak, biasanya itu jam 9. Karena kan nunggu-nunggu yang lain juga kan. Gitu. Ini 18 orang yang 3 Iya, gunung? 18 orang. Oke. Jalan nih 18 orang jalan. Selama jalan, berapa lama jalannya? Pokoknya itu kita tuh selalu mematokkan sebelum maghrib kita udah di camp area. Sekitar 8 Iya. jam lah. 8 kurang jam. lebih. 8 Sehari, jam iya. jalan kaki. Iya, Iya. bawa carrier. Tapi itu normalnya ya, Iya, karena normal. ada satu hari di mana kita bener-bener kayaknya berapa jam ya kita? 14. Iya, 14 Sekitar jam. 14 jam jalan. Ada satu kejadian lucu bang. Iya. Jadi pada saat yang 14 jam ini, yang dibilang tadi yang kita jalan di tepi jurang. Pada saat itu kan makan siang kita udah lewat banget ya. Logistik terakhir kan pas makan siang. Aha. Nah, jadi mau nggak mau makanan kita habis nih. Pokoknya titik terakhir kita di sini ya gitu. Mau makan di sini ya gitu. Oke. Nah ternyata nggak nyampe-nyampe. Si porter ini kadang sering bohong bang. Dia bilang kan, udah kok deket kok sejam lagi. Sejam lagi tuh pas udah nyampe, udah sejam nih mana? Oh sejam lagi deh kayaknya. Dia bilang. Oh. Jalan terus tuh sampai Tahu-tahu lihat 14 jam. Iya, Tahu 14 jam 14 jam. tuh. Pas nyampe tuh kan kita tuh ada nitip sama orang. Aha. Nitip nelpon sama orang bawah kan. Nelpon orang bawah tuh bawain nasi ya nanti. Karena itu kan di salah satu gunung tuh gampang di ini kan. Jadi ada orang yang tektok terus ngedrop logistik gitu bang. Oke. Nah pas dia ngedrop logistik ternyata dia temanku ini aturannya aku bilang kan titip nasi ya, dia titip cuman rokok. Itu bang kesel banget bang sumpah. Terus gimana? Ini Kalian perut yang gimana? dipikirin malah rokok. Terus kalian gimana? Ya kesel, tapi ternyata ujung-ujungnya tuh ada yang bawa nasi. Pas Oh. ada nasi itu udah kayak orangnya, nasi gitu. Ada aja yang kayak gitu ya? Ada. Oh, berarti problem selalu ada di gunung nih? Ada. Kalau kayak kita bikin film kan kita selalu dibilang bahwa tiap hari syuting adalah masalah. Jadi tugas kita adalah mecahin masalah. Kita banyak mecahin masalah lah kalau Ya. di lokasi gitu. Nah, kalau kalian juga kayak gitu ya. Sama, Pasti masalah sama. selalu ada ya. Ya. Pasti. Dan kalau terjadi hal-hal seperti itu yang kita lakukan pertama bukan kesel, ketawa.
Iya. Udah ketawain aja gitu. Karena kita udah saling ngerti satu sama lain kan. Lu sih ini nih, udah ujung-ujungnya jadi ketahuan aja gitu. Nggak ada yang sampai emosi-emosi gitu. Oke. Sekali jalan 8 jam, pernah sampai 14 jam. Itu kalau ada yang nggak fit gimana? Ada yang capek gimana? Carrier-nya dibawain gantian gitu. Tapi dia tetap harus jalan. Tetap. Kalau nggak dia melambatkan semua orang kali ya. Lebih ke khawatir Iya, dianya dia sih. khawatir. Kalau misalnya belum pernah kejadian sih, cuman kalau misalnya benar-benar nggak bisa gerak, kita akan stay di situ Iya, dulu. stay di situ. Oh, pokoknya kalau sampai jadi sakit dan kita mengkhawatirkan ya Camp di diurusin. terdekat ya. Kita ngecamp di tempat terdekat. Atau prioritinya ya udah menyelamatkan dia kan, ya Iya. udah call bantuan. Oke, nggak pernah terjadi tapi. Nggak pernah. Enggak pernah, alhamdulillah nggak pernah. Oke, wow. Pemandangannya kayak apa tuh waktu di gunung di Sulawesi? Cakep banget bang. Cakep sumpah. banget Bang kayak gini. Terbaik. Dimunculin kan. Oh, kaget aja. Gue pikir kayak godok. kayak godok 5 biji. Oh, Bagus oke. banget, bagus banget. Tapi cakep banget. Cakep banget. Ada binatang-binatang yang kalian lihat? Ada sih. Ada. Kita waktu itu juga kemarin banget di Gunung Leuser bener-bener jalan di jalurnya nenek kita Iya. nyebutnya. Nenek tuh harimau. Jadi nggak boleh nyebut harimau di sana. Jadi Bang. kita beneran ngeliat tapak kakinya. Jadi lucunya gini bang, dia lagi bikin video kan, ih lucu Harimaunya? nih, enggak. Jadi gini, dia lagi bikin video kan, Oh, iya. ih lucu ya ini ada jejak monyet di jalan, itu harimau dah, oh harimau dia. Kan nggak boleh nyebut. Iya ini Iya, dia refleks. Oh, Nenek yang sebutan bikin nenek. takut kan kalau di film-film suka ada ilalang gitu kan. Iya. Nah ilalang itu kalau Gerak. bukan gerak, Ketip angin. jadi udah ada yang lewat jadi kelihatan kan. Nah itu harimau. Lebih takut itu sih. Pernah ngeliat tapi? Maksudnya Belum pernah pernah. lihat hilang Dia pernah ngeliat Aku harimau. pernah Lihat apa nih? harimau Harimau seharimau sama anaknya. Di ini Dan sama- neneknya. Iya, Tambahin aja terus. Tambahin terus. Itu harimau sama anaknya. Iya. Lo ngeliat harimau sama anak? Iya. Jadi pada saat itu aku mendaki ke salah satu gunung di perbatasan Sumatera Barat sama Sumatera Utara. Ketika aku nyampe duluan ya. Nah, gunung itu jarang banget didaki orang. Dalam setahun tuh paling 3 rombongan doang yang ke sana. Oke. Nah, pada saat sampai aku kan sampai duluan ya sama supporter ini. Guide lokal lah. Pas sampai tiba-tiba ada harimau sama anak, tapi dia langsung lari gitu, Bang. Nah, pas nyampe aku lihat di sekeliling itu tuh jejak harimau semua. Nah, si porter ini pas nyampe tuh dia langsung hapus-hapusin. Bang, hapusin apa? Ini Bang jejak nenek. Nanti orang lain takut. Abang hapusin yang itu, ini jejak harimau semua, Bang, aku bilang. Ya Udah kalau dihapus kan orang nggak tahu ada nenek di situ. Tapi ujungnya memang jejak nenek semua, Bang, di situ, Bang. Ya tapi seharusnya dihapus nggak sih sebenarnya? Ah, enggak dihapus pun orang udah tahu itu tuh sarangnya harimau gitu. Dan ketika hari itu kan harimau ya, paginya aku lagi kencing. Tiba-tiba ada yang jatuh dari pohon. Aku pikir nangka, taunya beruang. Iya, jadi fun fact-nya beruang. Jadi di sana beruang tumbuh di pohon. Enggak, tidak. Jadi aku tuh baru tahu kalau beruang itu ketika dia naik pohon bisa, ketika turun dia nggak bisa, dia jatuhin diri. Bro, Iya. terlalu kartun bro. Ini bener. Terlalu space Serius. Masa beruang kayak jatuh kali ya? Gitu masa gitu beruang? Iya, setahu aku kayak gitu. Beruang bisa manjat tapi nggak bisa Iya, turun. nggak bisa turun. Sehingga yang dia lakukan adalah jatuhin diri dia. Iya, karena kulitnya kan tebal kan. Ah. Jadi tinggal lompat gitu jatuh. Bro lucu banget bro, sumpah lucu banget, lucu banget. Jadi lo lagi kencing kaget juga sih. Iya. Lagi kencing kejatuhan beruang sih. Ah. Komedi bro. Mati konyol sih. Iya. Tapi kan gak gede ya, itu kan beruang Beruang madu madu, kan. iya, kecil. Iya, yang Nggak hitam gede. itu kan. Iya. Beruang Asia itu Nah, ya. sebenarnya bang hewan-hewan tuh bang asal rantai makanan yang terjaga dia nggak akan pernah menyerang manusia. Betul. Ketika kami mendaki ke Gunung Leuser itu nggak pernah jarang banget ada konflik antara harimau dengan manusia. Karena rantai makanan harimau di sana itu terjaga. Di atas gunungnya ya. Iya, di atas gunungnya. Artinya maksudnya dia cukup makanan gitu. Iya makanannya cukup entah itu kijang atau babi hutan atau yang lain-lain itu ada makanannya. Mereka nggak akan sampai nyenggol ke manusia gitu. Oke. Biasanya yang terjadi konflik antara manusia dan harimau kalau entah itu hutannya dibabat atau makanannya udah diburu liar gitu. Sehingga makanan jadi nggak ada. Nggak ada makanan baru dia masuk ke pemukiman warga gitu. Oke, jalan 8 jam, jalan 14 jam. Abis itu nyampe di pos, apa namanya tuh? Camp. Camp. Camp, ada kemarin. camp. Selalu ada penanda camp. Ya, Ada. udah ada titik-titiknya. Kita Oh, ada ada di sini titik-titiknya. ya gitu. Ketika berjalan, yang mandu arah bawa apa? Kompas? Oh enggak, udah kita biasa tuh bawa guide lokal. Nah, guide Oh. lokal dia tahu jalan. Jadi dia udah sering ke sana, jadi kita ngikut dia aja gitu. Ada nggak guide lokal yang di mana ini mas gitu? Ada Itu aja. pas ada. Katanya guide lokal. Kok dia nyasar Yang ada di kayak gitu? Sulawesi, yang di Sulawesi guide-nya benar. Iya, guide-nya Tapi di benar. beberapa Yang gunung. ada di mana? beberapa gunung. Kayak gimana cerita Hah? tiba-tiba guide-nya juga bingung? Nggak usah Sip sebut aja. gunungnya deh Iya, kalau sip nggak enak aja. nggak usah. Ya karena memang Tapi cerita jalannya gimana? membingungkan Iya. kayak
terlalu masih belukar banget hutannya. Jadi dia juga bingung. Ya. Itu wajar nggak tapi kalau sampai guide lokal sih. bingung? Oh, wajar. wajar. Karena sebenarnya dia tahu juga alternatif jalur lainnya gitu. Jadi kita nggak nyasar sih. Oh. Tapi kita udah punya ini Bang, petanya. Iya. Jadi GPS rute tuh udah ada. Jadi gampangnya kalau kita lihat peta, warnanya tuh udah ada gitu. Kalau Oh, kita iya? keluar jalur ya tinggal balik lagi gitu. Oh, itu bentuknya kayak ada bawa nggak sih? GPS itu? Ada di HP. Jadi Bentuknya dia Oh, aplikasi. di handphone kayak, aja. kayak Google Map. Heeh. Kita kalau misalnya mau kemana kan ada warna biru tuh. Nah ini juga Kayak sama gitu. kayak gitulah. Simpelnya. Oh, tapi di handphone, aplikasi di Aplikasi handphone. di handphone. Oh, Dan gue pikir itu- alat sendiri. Enggak, aplikasi di handphone dan itu nggak usah pakai sinyal internet. Biasanya dari satelit juga. Udah di-download dulu dari awal. Udah di-download dulu. Offline dia. Offline. Jadi sekarang lumayan terbantu juga ya. Betul. Oke, terus kalian nyampe di camp, namanya camp ya? Ya, camp ada. Jalan 8 jam nyampe di camp. Hal pertama yang dilakuin apa? Abang Dia lagi tenda, siap-siap. aku yang siap-siap Masak. lagi. Masak Ya, lagi. aku masak lagi. Yang lainnya bersih-bersih. Yang lain bersih-bersih masing-masing, aku masak bla 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 bla, kelar masak, makan. Abis makan udah cooling down lagi. Cooling down ngopi lagi. dulu sebentar, abis itu baru udah nih ngapain? Main werewolf yuk gitu. Udah main werewolf. Emang sering ya main werewolf? Sering banget. Sering. Aku pernah hampir berantem sama dia. Percaya gua bukan werewolf. Padahal dia werewolf. lu werewolf. Enggak, dia nggak Enggak. percaya aku Iya. villager Oh. sejati. Jadi sebagai villager kita harus ambisius juga. Yang bahaya itu ketika yang jadi werewolf itu suami istri ini, Bang. Oh, iya Karena chemistry bener. mereka udah kuat Udah banget. kuat banget. Tapi kalau salah satu villager salah satu werewolf biasanya ribut juga tuh suami Iya. istri tuh. Kayak Iya, tahu benar. kan. Iya. Kayak Anissa tuh Ketahuan sampai loh. berhari-hari tuh BT-nya ke gue tuh. Kalau gue werewolf, gue bohongin dia berhari-hari. Main werewolf aja bohong apalagi di sehari-hari gitu. Nah iya, ternyata kamu bisa ya bohongin aku ya. Main werewolf tuh. Ada Iya. permainan-permainan lain kah yang kalian lakuin? Banyak Chemistry. chemistry. Chemistry itu apa? Jadi kayak kita lihat-lihatan terus habis itu sebutin satu kata bareng gitu. Kalau misalkan sama chemistry. Cobain yuk. Coba ya. Ayo. Apa? Ada kategori nggak? Enggak, bebas aja. Random. Di awal Ya, sebutin dua mana kata. sama. Enggak, di awal tuh Bang sebutin dua kata random. Kayak ibaratkan Abang kipas, dia lampu gitu. Nah, apa nih yang berhubungan sama kipas sama lampu? Nah, udah kita sebutin lah gitu. Jadi kayak apapun aja. Iya. Gue coba ya. Coba. Harimau sama Oh, enggak. Enggak kayak Abang gitu. nyebutin satu, dia nyebutin satu. Coba nih aku sama Eja ya. Ya, aku sama Siva ya. perasaan gue pas naik gunung nggak gini. Ayo. Aku sama Siva ya. Tuh, dua, tiga. Ijo. Abis, aduh. Gimana sih? Ih, bilang ijo. Kamu bilang apa dingin gitu. Ah, Udah bilang dingin, bilang Oke, dingin. oke, Ya, oke. dah. Terlalu di setting. Ini terlalu di setting. Ya, biar abang paham. Langsung kelihatan ini ABC-nya. Dia nih. Dia udah begini-begini tadi. Jadi kayak aku bilang ijo, dia bilang Nggak dingin. usah dimasuk-masukin sini nggak apa-apa. nanti kalau misalkan berhasil nyebutin satu kata yang sama, ya berarti chemistry. Iya, Ada chemistry. dapet. Oh, menarik. Ya. Menarik. Kita main ini. Ini apa? ABC 5 dasar. Boleh. Masih ingat nggak mainnya? Masih. ABC 5 dasar. Kita sering juga main di gunung. Iya. Oh iya. Iya. Biasanya Kok kategori aku apa? nggak diajak? Nah, Kan tenda kamu sendiri. Dia tendanya selalu sendiri, Bang. Soalnya tendanya paling mahal. Iya, ya kan? Banyak Kan barang. Biar lebih nyaman tidurnya. Karena introvert juga dia, Bang. Oh, iya. Energinya habis. Oke. Kita main ABC 5 dasar ya. Oke. Oke. Main nih semuanya. 20. Oke. Kategorinya apa? Kalau lu biasa main kategorinya apa? Negara, hewan, buah gitu. Negara, hewan, buah. Iya. Negara deh, negara. Oke. Negara. ABC 5 5 dasar. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Laos. Lituania. Nice. Lombok, Lombok mah. Bentar. Negara. London. Bukan. Negara kota. Lebanon. Lebanon. Oh, Libya. Libya. Iya. Oke. Lagi ya. Ya. Nama-nama buah deh. Buah. Oke. ABC 5 dasar. A, B, C, D, E, F. Fruit. Terjemahin aja. Ya. Sebutin aja dalam bahasa asing. Buah depannya F. Apa buah? F. Buah depannya F. Pemangka. Heeh. Nggak ada. Nggak ada. Ada Nggak ada, pasti, nggak ada. tapi apa ya? F. Buah depannya F. F. Fefaya. Kalau bahasa Latin mungkin Nggak ada, masa nggak ada? Bahasa Inggris boleh nggak? Enggak ada. Bahasa Inggris apa? Fig. Fig, buah fig ya. Buah fig. Itu bukannya sayur ya? Buah. Enggak buah ya, buah fig ya. Harusnya sih. Iya, F. Susah, F. Oh, Fuji nama apple. ininya. Nama tipenya itu. Fuji. Iya, Grape. depannya Anggur kota Fuji. ya. heeh. Oke, terakhir nih, nama-nama apa biasanya? Tadi kan ada negara, ada itu. Yang lebih luas deh, kota deh. Kota. Kota. Kota boleh. Oh, banyak. nama gunung.
Boleh. Nama gunung. Susah juga. Ya nggak bisa jawab ini nama apa nih hukumannya? Naik gunung sekarang juga. Oh, deal ya. Deal ya. Gimana dong nanti? Mana Gunung Agung udah tutup lagi. Oke. Toko Gunung Agung. ABC 5 dasar. A B C D E F G H I J K L M N O. Nama gunung O. Olympus. Baru. Di Yunani. Betul lagi, tempat dewa dewi itu. Gunung. Keren. Bagus. Oh, Gunung Semeru. Paksa aja udah. Apa gimana ada lagi gunung? Ini ada Odake di Tokyo. Oh iya. Ada. Tinggi juga kah? Enggak sih. Enggak sih. Kalau Gunung Jepang kan tertinggi Alpine, Fuji. Alpine. Iya. Oh, Fuji itu berapa meter tuh? 3.700-an ya. Iya, setinggi Rinjani lah kalau di Itu Indonesia. banyak yang mendaki Gunung Fuji juga? Banyak. Ramai juga. Oh, itu buat summit juga bagus tuh, buat Iya. summit bagus tuh. Tapi Fuji itu Bang kalau nggak ada saljunya kayak Gunung Slamet kata orang. Dia khasnya itu cuma karena ada salju Saljunya, doang. betul. Dan Gunung Fuji cuma bisa didaki di beberapa bulan doang ketika Agustus atau Summer. Iya, pas summer doang. Abis itu dia tutup. Gue ada rencana ini, ski. Bisa kan di situ kan? Di Di Fuji. Bagusnya Nggak sih tahu deh, katanya bisa? di Di Niseko, Hokkaido di ya? Sapporo. Oh, di beberapa Sapporo. kali pernah kesana Gue juga. mager kesananya. Iya. Pakai pesawat lagi ke Hokkaido. Iya, pengen di Tokyo-nya aja. Tadi emang Iya. mau ke Hokkaido sih, tapi kayaknya mager deh. Oh, tapi paling asik di situ lo pernah ke sana? Pernah 2 kali ke Sapporo. Keren banget, Bro. Iya. Aku biasa tuh Bang kalau ke Jepang itu liburan. Jadi kan kerjanya traveling nih kan. Nah kalau liburan tuh ketika aku ke Jepang aku gak akan konten. Udah liburan aja menikmati Jepang, belanja, makan gitu. Emang suka Jepang? Iya suka banget. Pasti dari anime. Iya aku suka One Piece. Oh, anak One Iya. Piece. Terus berarti sama keluarga atau Oh sama temen. berdua, bertiga? Ramean. Oh, emang ramean Iya, juga. ramean. Airbnb gitu-gitu Iya. kan? Oh, seru banget ya. Iya. Highlight paling ini menyenangkan di Jepang apa? Senangnya tuh nggak ada yang kenal. Jadi jalan random aja gitu, ketemu hal-hal baru, ngelihat kebiasaan-kebiasaan orang Jepang gitu. Oh, Kayak tenang aja gitu sih apa Bang. kebiasaan orang Jepang? Kayak entah itu bodo amat gitu Bang. Kayak di kereta atau kayak ketika di kereta tuh ya masing-masing aja gitu. Aha. Nggak ada yang ngurusin orang lain gitu. Oh, lo seneng ngeliat Ya, kultur yang kayak gitu? Iya bodo amat aja gitu, masing-masing aja gitu. Oke. Oke, terakhir nih harapan kalian nih. Ada nggak sih kan kalian pendaki nih? Apa ya wishlist kalian? Ada gunung yang masuk wishlist kalian kan untuk didaki atau gitu? Ada. Apa tuh? Tahun depan kita ngulangin lagi ke Gunung Leuser bareng-bareng. Iya. Karena kemarin kita sempat gagal kan Gagal. karena yang ada insiden itu kan. Oh, jadi kita oke, tidak dari jadi kamu muncul cerita. ya, Betul. tidak jadi lagi ke puncak. Jadi tahun depan kita harus ngulang lagi. Oke. Karena ada aja lah insiden yang Iya, terjadi pasti ya ada. karena satu dan lain hal ya. benar. Itu mau kesana lagi. Iya. Tapi itu wishlist lu secara pribadi, secara personal? Wishlist secara personal. Ada nggak pengen foto di puncak apa gitu? Oh aku lebih ke ini sih keliling dunia bareng istri nanti. Amin. Amin. Udah punya gebetan belum tapi? Belum. Wah, nanti suatu hari kalau ada jodohnya mau keliling dunia. Iya, kalau bisa tuh yang bondol, suka traveling. Waduh langsung Waduh, langsung. minta ya. Baru tanya dikit langsung minta kalau ada. Request. Harus bondol tapi. Yang rambutnya segini. Oh, tipe lo yang suka rambutnya Iya, segitu. benar. Kenapa kok? Emang kenapa kalau rambutnya panjang kenapa emang? Pengennya yang segitu aja sih, kayak lucu aja gitu bang. Oh, Kalau traveling oke. tuh nggak ribet gitu. Oh gitu ya? Iya. Yang panjang emang Dan ribet. deket. Emang panjang ribet? Enggak sih. Kenapa nggak cepak sekali gitu Enggak. nggak ribet lagi? Pokoknya bondol. kalau Iya, lo. bondol. Oke. Kalau kamu apa? Ada mimpi wishlist tertentu nggak? Gunung. Yang ada hubungannya sama gunung, mendaki? Gunung sih pengen ngerasain gunung di Nepal, tapi maksudnya nggak sampai puncak ya. Jadi ngerasain di base campnya aja. Tapi kalau gitu udah nanggung gak sih? Kayak misalnya udah ngeluarin uang ke Nepal. Enggak kayak, sih. Oh enggak juga. Nggak nanggung ya? Di Himalaya region itu bang udah bagus banget bang. Iya. Kayak kita jalan nih, terus view-nya tuh pegunungan-pegunungan Himalaya gitu. Nah kalau Kak Furki kan ke salah satu peak-nya, kita di bawah terus ngeliat view yang gunung-gunung tinggi gitu. Ada nggak sih peak yang paling mudah? Meskipun udah ke Nepal. Labuci ya, Mudah nggak mudah kan relatif ya bagi orang. Cuman di sana tuh di Nepal itu udah ada destinasi masing-masing. Destinasi yang cuman ke base campnya aja itu ada. Itu juga udah terkenal banget. Ada juga ke gunung yang kayak untuk beginner itu juga ada. Yang cuman butuh sehari 2 hari itu juga ada. Oke. Ada. Ya, yang 1-2 hari itu sampai ke puncaknya atau enggak? Sampai ke puncaknya, cuman ketinggiannya 6.000. Oh. 6.000. Itu aja 6.000. Tapi startnya itu mungkin di 5.400. Base campnya Everest tuh yang banyak tenda itu 5.400-an kan. Iya.
gitu. Itu sering juga berarti orang ke base camp habis itu pulang? Sering. Itu udah jadi destinasi Iya. sendiri. Oh. Malah paling ramai. Iya. Dan biasanya tuh Bang ketika ke sana tuh kita naiknya jalan kaki, turunnya pakai heli. Oh ya? Iya pakai heli. Jadi kalau jalan kaki lagi kan berapa hari kan. Nah biasa tuh kebanyakan orang tuh ketika udah sampai base campnya udah turunnya pakai heli aja biar dapat 2 experience gitu. Emang naiknya berapa lama ke base camp? Ke base camp 9 hari. 9 harian. Lebih lama dari 3 gunung, bro. Dan lebih itu- lama dari 3 gunung. Tapi nggak tidur di tenda. Iya di tenda ada lodge-lodge-nya Ada gitu Bang. lodge tiap desa itu berhenti kita. Berat banget nggak? Enggak. Enak sih. Enak banget. Untuk orang tropis kayak kita, Iya. paling ya dingin sama itu altitude sickness Iya. itu aja. Oh, ada potensi-potensi kesehatan yang membahayakan nggak? Itu Achievement altitude sickness. sickness itu. 9 hari itu pun juga ada potensi itu. Ada potensi Nah, itu. jadi Bang ketika naik ke gunung yang ketinggiannya 5.000 6.000 itu kita nggak bisa langsung dari 600 langsung ke 5.000 gitu. Jadi harus jalan dulu, harus aklimatisasi dulu gitu. namanya. Penyesuaian diri dulu dari ketinggian 2.000 ke 3.000, 3.000 ke 4.000 gitu. Kalau langsung itu biasa sakit langsung gitu, Bang. Oke, berarti makanya butuh 9 hari gitu Iya, kan? benar. Gue bisa nggak suatu hari nanti? Bisa. Bisa, Bisa ya? bisa banget. Annapurna Base Camp tuh yang paling jadi Lo segeleng semua. Pada ragu. Gue tau gak? Gue kan sering ketemu teman-teman di sini kan. Iya. Gue jadi tergoda banyak hal gitu kayak siapa namanya Dokter Tirta, gue udah mulai lari. Iya. Besok gue lari lagi, kemarin lari. Dia ngajakin gue event. Terus kayak lama-lama sebagai orang yang mageran ya, lama-lama gue mendengarkan cerita orang, kok kayaknya menarik gitu. Ini menarik nih 9 hari Iya. ke base camp. Atau nggak usah jauh-jauh Bang, biar terdekat tuh Bang cobain dulu scuba diving itu enak banget Bang. Kok jauh banget kan gunung? Oh iya sih. Iya, gue jadi itu ke bawah. Kan dua arah yang beda sih. Ya sama-sama pakai oksigen sih. Tapi kan dua arah yang berbeda. Kita lagi ngomongin gunung. Karena itu nggak effort Bang kalau scuba diving Bang. Nah, tapi nggak seru. Ini apa basah? Iya sih. Harus ganti bajunya males. Iya, gue nggak suka kayak lengket basah gitu. Air laut gitu ya. Iya nggak tahu kayak ngerasanya kayak gimana gitu. Kayak ini menarik soalnya. Menarik Ada sih. view-nya. View-nya bagus. Dan view-nya itu karena kita jalannya kan di pegunungan. Jadi yang kita lihat tuh kiri kanan gunung semua. Itu yang bikin kita ngerasa wah gitu. Jalan di situ. Dan kadang ketika traveling tuh Bang yang serunya itu hal-hal tak terduga tuh terjadi gitu. Entah kita ketemu samudra awan lah, entah kita ketemu pelangi, entah ketemu sunset yang bagus gitu. Samudra awan tuh kayak hamparan Iya awan hamparan gitu. awan gitu. Nah itu sering terjadi di gunung-gunung Indonesia. Itu cakep banget Cakep pasti. banget pasti. Kalau misal butuh persiapan berapa lama untuk bisa 9 hari ke base camp Everest? Tergantung base fitness orang-orang. Tapi kalau misalnya orang yang udah rutin lari ya seminggu sekali, mungkin 6 bulan. Persiapannya 6 bulan. Iya. Untuk ke base camp. Untuk ke base camp. Karena yang akan menjadi dikhawatirkan adalah dalam sehari kita harus jalan 4 sampai 5 jam. Oh, itu Mungkin dia tuh. sekitar 9 km walaupun nggak terjal kayak Gunung Indonesia. Kalau di ke Everest Base Camp jadi kayak lebih landai cuman lama. Terus kita harus adjust badan kita harus bisa menyesuaikan dengan oksigennya dan itu butuh energi juga. Jadi jangan sampai endurance kita kalah duluan sebelum nyampe ke hari ke-9. Berarti 6 jam persiapan tuh artinya 6 jam lari, jalan gitu. Nanti ketika kita di sana, kita sehari akan jalan 5 sampai 6 jam atau 4 sampai 5 jam. Mungkin 9 kilometeran. Nah, kita persiapkan untuk itu aja. Walaupun sebenarnya jalan itu nggak kayak diburu-buru, sambil duduk, ngopi apa gitu. Berarti apakah artinya gua harus jalan 6 jam, 8 Sehari jam di GBK gitu misalnya? Enggak, rutin aerobik base aja. Lari lah. Lari, renang, sepeda. Sebenarnya kalau hiking itu most of it aerobik jadi endurance-nya gitu. Karena kalau di ya strength juga butuh tapi priority di aerobic base-nya gitu. Oke, pernah nggak kalau lagi di gunung tuh ada sakit mah, sakit perut, diare gitu? Ada banget. Muncul semuanya muncul. Ini mah mulu. Aku sama dia sama-sama sakit mah, jadi kita udah saling backup gitu Bang. Apalagi kalau telat makan kali Iya, ya. Oh, Kita itu saling ngingetin. dan itu lazim aja flu gitu. Demam, flu. Jarang Beberapa kali sih terjadi juga muncul. ketika entah itu hujan atau kecapean banget gitu. Di gunung itu kan badan kita nggak terbiasa dengan hal itu ya exposure itu. Nah jadi mungkin otak kita prioritasnya tuh udah beda. Yang biasanya misalnya digestion kita berjalan lancar di gunung tuh bisa salah, bisa nggak bener karena dia prioritinya untuk wah ini Badan. kenapa tiba-tiba dingin nih Ya. kita fokus ke sana gitu. Jadi ada aja yang terjadi sesuatu di tubuh kita gitu. Dan selain fisik Bang yang diperlukan ketika naik gunung itu adalah layering system.
Layering system apa Iya. tuh layering system? Yang pertama tuh kayak base layer. Terus Base kedua layer itu tuh apa? base layer itu baju yang cepat kering, kayak dry fit gitu, Bang. Lapisan, Iya, lapisan. layer. Lapisan paling awal. Layering, oke. Nah, habis itu baru mid layer. Mid layer tuh kayak ibaratkan gimana ya, Kak? Yang jaket bulu angsa Di tengah gitu. gitulah. Untuk untuk dalamnya. Baru luarnya itu kayak windbreaker gitu, Bang. Jadi untuk Windbreaker, menghalau oke. angin gitu. Jadi 3 lapisan, jadi badan tuh tetap hangat. Jadi insya Allah kalau badan kita hangat, terus perut kita kenyang, insya Allah bakalan aman-aman aja ketika di gunung gitu. Tapi sembelit tuh sering kali ya? Karena kan Ada makan aja, nggak Ada aja, rutin, gitu. apa. Dan ketika sembelit ya, ketika ini sih fun fact-nya, kadang orang yang baru pertama kali naik gunung tuh kan jijian ya. Nah kadang mau pup tuh yang harus gali tanah. Bukannya dibawa sendiri gitu, buang itu enggak ya? Oh enggak, gali tanah gitu. udah. Tapi yang di bawah juga ada. Iya, yang di Iya, bawah kan juga di bawah ada. juga ada kan? Ada ya? Ada Di gunung Ada. es. Aku yang kemarin sama Dablam. Ya kan gunung es, bukan gunung Oh, iya, Indonesia. bukan Di gunung Indonesia ngapain Indonesia. bawa? Gali Oh di tanah, gunung gali. es malah dibawa pulang? Iya dibawa. Bawa. Karena kan nggak bisa melebur di atas, beku kan? Oh iya kalau nggak nanti jadi bongkahan bongkahan. gitu ya? Iya, Oh jadi dibawa. di bawah. Terus Ada dibuang, kantungnya, ya. Dibuang ke penampungan Iya, ada penampungannya kotoran lah sendiri. ya. Oke, tadi yang lain kan udah cerita nih. Kalau kamu impiannya apa? Oh, jadi kalau di secara internasional di bumi itu ada 14 gunung paling tinggi. Semuanya di atas 8.000. Kenapa 14? Karena gunung yang di atas 8.000 itu hanya ada 14. Per yang aku tahu. Tahu film ini nggak? 14 Peaks di Netflix. 14 Peaks. Tahu tapi belum nonton. Soalnya 1 sampai 13 gue nggak ngikutin. Lucu banget. Iya boleh. Jadi pokoknya gunung di Nggak atas nonton. 8.000 meter Eh. hanya ada 14. Nah, mimpiku bisa naiknya salah 2 atau salah 3-nya lah. Kenapa nggak salah 14-nya? Pertama butuh biaya yang besar sama waktu sih. Ada nggak orang yang 14-14-nya naik? Ada. Di bawah 50 orang kalau nggak salah. Iya. Secara Wah ternyata keseluruhan. sih. Berarti 50-an ini siapa berapa gitu. nomor satu masalah biaya. Biaya dan fisik dan waktu. Iya. Oh. Biasanya kalau orang-orang luar yang udah pernah itu mereka tuh kayak udah ngeker dalam 3 tahun, dalam 5 tahun. Karena kalau dalam 1 tahun itu kayak nggak impossible tapi susah gitu. Yang rekor tuh ada yang 7 bulan ya? Iya. Itu yang di film itu. Yang Ya, bikin Names film. Day. Yang Jadi bikin 17. 7 kegiatan bulan. pendakian itu didokumentasiin dan ditayangin di itu Bang di Netflix. Gue mau nonton. Gue pulang Iya. dari sini nonton. Itu dokumenter berarti? Iya, Dokumenter, dokumenter. 14 Netflix. Peaks. 14 Peaks. Kok dia bisa dalam 7 bulan 14? Nah, biasanya maaf aku Fisik. potong Bang, biasanya orang-orang yang melakukan itu orang Nepal, Bang. Karena mereka udah hidupnya di gunung kan. Jadi udah kebiasaan badannya tuh udah terbiasa, udah aklimatisasi sama suhu dingin dan dia udah terbiasa gitu. Ini 14 Peaks orang Nepal? Iya. Nepal. Oh. Oke, impian kamu itu berarti kendalanya tadi biaya lumayan sama waktu kan? Waktu, betul. Waktu tuh yang masuk akal buat manusia normal yang bukan naik gunung sehari-hari di Nepal 5 tahun. Misalnya biaya bukan jadi masalah. Heeh. Mungkin setahun, mungkin 3 bulan 1 gunung kali ya. Jadi berapa tuh? Mungkin 2 tahun, 3 tahunan 3 bulan 1 gunung masuk akal. masuk akal. Wah, ada recovery-nya dulu. Oh, kalau recovery itu apa? Hidup biasa aja gitu. Hidup biasa aja. Nggak naik gunung nggak apa? Ngedit, Iya. ya gitu lah pokoknya kan. Iya, iya. Kayak Artinya recovery. ya setahu aku ya Bang, kayak ketika mau mendaki Everest itu nggak bisa langsung mendaki ke Everest. Jadi harus ada track recordnya dulu mendaki ke gunung yang 8 ribuan atau 7 ribuan gitu. Tunjukin bukti baru bisa ke sana gitu. Ke siapa nunjukin buktinya? Siapa Kak? Biasanya Sekarang lo tahu tadi. itu kan biasanya ada tour operator. Nah dia nanya histori ke pendakian kamu kayak gimana, karena tour operator atau guide dia nggak akan bawa klien yang nggak mumpuni, bisa-bisa hanya nyusahin di atas gitu. Oke, atau dia jadi bertanggung jawab lah ya. Gitu. Dan kalau ada kenapa kalau ekspedisi pendakian itu harus recovery? Badan kita tuh habis, otot habis, lemak habis, turun tuh bisa 10 kilo, 11 kilo dalam sebulan. Oke, berarti kalau biaya nggak masalah, 3 tahun, 4 tahun, masuk 4 akal. tahun, masuk akal. Sekarang biayanya gue jadi penasaran nih. Emang seberapa mahal mendaki gunung yang 14 ini? Misalnya kita Everest dulu contoh. Contoh Everest. Everest ini termasuk yang paling tinggi. Dia paling tinggi. Oh, dia Jadi paling dari tinggi. 14 dia paling tinggi. Oke. Misalnya Everest, ekspedisi dianya aja. Artinya sebelum ke Everest kan kita harus mendaki gunung lain dulu tuh sebagai syarat. Aha. Tapi ekspedisi dianya aja itu mungkin bisa 1,2an average. 1,2 M. miliar. Ya.
1,2 M ekspedisi. Berarti belum ke summit gitu maksudnya atau apa sih? Enggak, itu udah ekspedisi Udahin. Oh. Gunung Everestnya aja. Tapi kan sebelum ke Gunung Everest kita harus banyak yang harus gunung yang kita naikin tuh sebagai historical kita. Aha. Nah itu juga belum. Oh, 1,2 M tuh hanya buat Everest. Iya. Gunung-gunung yang jadi syarat dia itu belum dihitung. Belum hitung. Kalau gunung-gunung 8.000 yang lainnya mungkin ada around 200 sampai 900. Nah, ketika bicara 200-300 juta, yang kita bicarain apa? Permit izin naik atau travel nginep? Angka itu tuh apa? Kalau nggak salah Everest sendiri permitnya itu udah di 10.000 atau 15.000 dolar. Nah tapi yang bikin mahal itu jasa si guide-nya, logistik untuk 1 bulan atau 2 bulan. Terus porter harus ada yang ngangkut barang kan, ini bertonton dibayar juga kayak gitu. Pokoknya kalau ngitung-ngitung 1,2 lah. Ya. Oke. Average. Iya itu mah kali 14 sih lumayan sih. Iya kan? Kering sih kali 14 mah. Kebayang sih. Kalau pendaki-pendaki biasanya gimana untuk ngakalin soal biaya ini? Apakah ada sponsor atau? Biasanya sponsor. Oh, sponsor tuh artinya patron, orang yang biayain atau brand atau? Kalau atlet-atlet sih kayak yang 14 Peaks itu dia kayak dari brand-brand Gede. Red Bull gitu-gitu, Oh. besar gitu brand. Ya, itu ada brand lah yang ada biayain. brand. Iya. Gitu biasanya. Atau yang tajir mampu sudah. Iya. Ada aja orang Ada kaya aja. ya. Banyak. Biasanya tuh kan di kita juga ada Gunung Jaya Wijaya. Itu juga didatangi sama pendaki-pendaki internasional. Waktu itu sempat ketemu. Mereka tuh kalau ngomong, dia nanti tahun depan Sultan ini yang datang, tahun depan Sultan ini yang datang, udah Sultan semua isinya. Di mana di Gunung Jayabaya? Jaya Wijaya. Jaya. Itu terkenal juga Jaya Wijaya di Salah internasional. satu 7 gunung tertinggi di dunia tuh salah satu di Indonesia. Dia termasuk dari 14. Enggak. Enggak. Jadi selain 14 Peaks, Aha. ada sirkuit lain namanya Seven Summit. Jadi gunung paling tinggi di satu benua. Iya. Nah, Jaya Wijaya ini mewakili Asia. Australasia, Australia. Oceania. Maksudnya di benua Australia dan Oceania ini termasuk salah satunya itu ada dari Iya. 7 gunung termasuk Iya. itu. Kalau Asia kan Everest. Berarti di benua lain ada 7 summit lain. Iya. Ada satu. Jadi Oh, satu tiap benua benua. satu. Tiap benua satu. Oh. Tiap benua satu. Kayak Afrika, Kilimanjaro gitu. Ya, gitu. Oke, berarti gunung tertinggi di Indonesia itu Iya, Jaya Jaya Wijaya Wijaya. di Papua. Jaya Wijaya di Iya, Papua. atau Kartens Pyramid. Kalian pernah ke sana kah? Karena Ada kalian rencana rombongan kalian ini? Pengen sih. Aku sih Enggak ya. Dia udah aku masukin Kayaknya grup aja enggak nanti deh. Bang dia. masukin grup dulu. Iya. Karena di sana feel-nya lebih yang tebing-tebing gitu Iya, atau? betul, ada beda. climbing ya. Tebing. Oh, enggak lah ya kalau Iya. sampai ke climbing nanti dulu lah gitu Iya. ya. Nah, FYI ke Furki udah 7 gunung tertinggi di Indonesia dia udah daki semua. iya, udah. 7 gunung tertinggi Iya. Di Indonesia, dia udah. Indonesia. Di Indonesia. Jadi di Apa Indonesia aja, apa pun aja? di Indonesia pun ada, jadi per pulau ya kalau Iya. kita per pulau. Sumatera, Jadi Sumatera Kerinci, Iya. terus di Kalimantan Bukit Raya, di Sulawesi Latimojong, Latimojong. Kartens Pyramid Papua, Binaya di Maluku, Rinjani Kepulauan Di Sunda NTB, kecil, iya. sama di Jawa Semeru. Semeru. Oh. Tapi sebelum tutup, sekarang Semeru udah tutup. Iya. Kenapa tuh? Malam. Karena erupsi. Erupsi masih. Oh gitu. Iya juga sih ya. Digembok ya kalau malam ya. Sebenarnya kalau Taman Nasionalnya dibuka, tapi Iya, hanya tapi cuma sampai Ranukumbolo. beberapa Ranukumbolo. titik. Itu tempat yang syutingnya 5 cm. Iya, 5 cm. Oh di sana. Itu kayak gara-gara film itu jadi ramai Iya, juga ya. benar. Sempat ramai juga ya. Oke. Nah kalau Gunung Indonesia, budget berapaan tuh? Kau tadi kita ngomong 300 juta, 1,2 M. Kalau Jani dari bandara ke bandara bisa berapa? Padahal 5 tiket juta pesawat ya? PP 4 juta. Tiket pesawat PP 4 juta, terus tiket porter 6 juta 5 juta. 5 jutaan sih. 5 juta, Aku 6 pernah jutaan. waktu itu, maksudnya dari bandara terakhir ke bandara terakhir dekat gunungnya 2,5an. Plus yang lain-lain mungkin habis 7 juta, 8 juta Ya sampai mungkin bisa ada jadi segitu. luxury bisa. Tapi kalau mau lebih murah lagi pakai kapal kesananya, Bang. Atau pakai trip gitu. trip tuh apa maksudnya? Kayak ada jasa yang open trip gitu. Jadi dia ngumpulin orang-orang yang pengen naik Gunung Rinjani ini ayo barengan Share gitu. cost gitu. Iya, share cost Share gitu. cost. Oh, berarti di Papua itu yang paling mahal dong? Paling mahal. seharusnya. Paling mahal, jauh Iya, paling mahal. betul. Makin tinggi makin mahal. Mahalnya jauh banget. Mahal banget itu, Bang. Bisa 3 digit. Aku mending ke Nepal daripada Iya. balik lagi ke Jaya Wijaya. Karena budget Biaya. wise. Iya. Ya, biaya. Kalau itu ke si tempat apa tadi di Everest? Everest Base Camp. Base Camp mahal juga.
Dari Jakarta ke Jakarta mungkin sekitar 35 kali ya ada. Everest Base Camp paling 30-an. Kalau budget banget mungkin Iya. 25. Buat Iya. naiknya baru nyewa porter dan lain-lain juga Iya. kah? Iya. Oh, tetap harus ya. Iya. Plus mungkin 100 kali ya. Dan Berdua. FYI Bang, Enggak mau nyampe sih. nggak nyampe jauh ya? banget. kalau untuk ke Everest Base Camp itu kita harus ngelewatin ini salah satu bandara paling bahaya di dunia, Tenzing Hillary Airport. Jadi pesawatnya itu terbangnya itu bukan berdasarkan jam, tapi berdasarkan kabut. Kalau cerah berangkat, kalau enggak udah delay gitu sampai kabutnya hilang. Itu untuk landing di Everest. Untuk landing di Lukla. Bandara Iya. terakhir sebelum Bandara terakhir sebelum sebelum Everest. ya. Dan jaraknya 7 hari, 9 hari itu. Itu yang kecelakaan pesawat itu bukan dari bandara itu kan? Yang katanya sampai di gunung terus ada yang kanibal atau apa yang dibikin film Oh juga di tuh. film itu. Itu bukan di Nepal Ah, itu nggak sih? bukan Nepal. di sana ya? Bukan. Tahu Tapi film. serem juga. Bener-bener ini ya. Banyak. Iya. Banyak harus dipikirin ya. Banyak. Buat naik gunung ini ya, terutama kalau misalnya udah cukup ekstrim gitu. Iya. Nah, Oke. kalau mendaki ekstrim kayak mendaki gunung-gunung yang peak-peak gitu kan Furki biasanya jarang berombongan tuh, paling berdua, bertiga Iya, gitu. Nggak berani ngajak juga. Iya. Karena resikonya Gede. bawa anak orang takut. Nah itu siapa yang 3 orang ini? Yang 2 orang Guide. lain? Nggak, aku kalau ke gunung itu selalu sendiri. Selalu sendiri? Iya. Kalau ke gunung luar, kecuali gunung-gunung yang tadi buat beginner itu, Hmm. baru aku ngajak 1-2 temen yang aku nilai udah bisa gitu. Berarti yang di luar negeri yang tinggi-tinggi itu selalu sendirian? Sendiri. Bawa Dari guide. Indonesianya sendiri. Bawa guide. Oh nanti ketemu teman di sana? Teman di sana. Ah. Orang luar. Ada yang masih temenan sampai sekarang? Masih ini yang ke Afghanistan juga Iya, pernah bareng ke sama dia. Spantik bareng. Profilnya itu apa sih yang kayak gitu-gitu kalau di luar negeri? Mereka memang pekerjaannya itu atau kreator juga atau? Enggak sih, mereka pekerja biasa, tapi yang temen aku ini dia jadi 6 bulan kerja, 6 bulan libur keliling dunia gitu. Oh ya, sebagaimana lazimnya Ada bule ya? lazimnya Iya. gitu. Kayak Bule gitu. tuh gitu ya? Iya. Kerja 6 bulan, liburan. Kok 6 bisa ya? bulan, nggak ngerti gitu gimana caranya. Oke, siap. Terima kasih udah pada mampir ke sini. Next, apa yang kita bisa lihat dari kalian? Konten-konten seperti apa? Mungkin dari kamu dulu mungkin. Dari aku ya semoga orang-orang di Indonesia banyak yang lebih tertarik jadinya ke terjun payung. Jadi Oh, pengen iya. pengen share banyak tentang terjun payung sih. Kalau gunungnya nantikan cerita-cerita pendakian kita aja. Iya. Oke, karena kamu juga lagi di skydiving banget nih kayaknya ya. Iya juga Karena sih. kan nanti next mimpinya mau pakai apa Wingsuit. Wingsuit. Itu wingsuit tuh kayak Yang sugar Tupai. glider Iya, itu. iya, Oh, iya. Kayak Iya. gitu. kamu emang dari dulu pengen jadi Batman atau? Itu kan di Batman kan, yang nge-glide gitu kan? Apa beda Kayak lagi? gitu. Kayak yang ada wingnya di sini. Jadi kita bisa lebih lama ada di atas langitnya. Kalau sekarang kan skydiving cuma durasi 1 menit tuh free fall. Aha. Kalau ini tuh bisa 3 sampai 6 menit lah. Oh tapi nggak bisa mendarat dengan suit itu dong? Enggak, tetap kita harus tetap parasut tetap ya? parasut ya. Oke, terus kalau lu apa? Kalau aku lebih pengen nge-highlight wisata-wisata di Indonesia sih, Bang. Karena aku sekarang tuh lebih sering traveling ke Indonesia daripada ke luar negeri. Oke. Karena Indonesia tuh lebih kaya banget daripada luar negeri. Iya. Indonesia tuh cuma kurang salju doang. Kalau Indonesia ada salju, udah negara lain tuh tamat. Dingin, jangan dingin. Di Papua nggak ada di puncak tertinggi itu Di ada Kartens salju? ada kan ya? Ada. Kalau di puncaknya enggak, karena dia bentuknya kan tebing ya. Jadi kalau saljunya sudah lumer ya nggak ada saljunya. Ada saljunya tuh di bawahnya glasiernya. Iya. Oh glasier tapi. Glasier. Oh oke. Bentuknya, bukan fresh snow. Oke, kalau dari Furki apa yang konten yang akan kita expect nanti? Jadi nanti aku tanggal 20 Juli besok nih ke Afghanistan. Nah, ekspedisi selama Hari Senin? Hari Senin Iya. selama sebulan. Sebulan lebih sedikit lah di Iya. Afghanistan. Itu ke gunung 7.400-an. Itu gunung tertinggi di Afghanistan. Nah, biasanya aku kan nggak ada sinyal nih. Makanya aku pakai GPS itu untuk bikin konten juga. Tapi nanti adminku yang bikin kontennya. Jadi sebenarnya aku tuh ini kan niche banget ya mountaineering ini. Aha. Jadi aku cuma mau bikin gimana mengemasnya biar bisa ditonton juga sama masyarakat lebih awam gitu. Jadi dijadikan hiburan gitu. Oke, Begitu. oke. Oh wow. Oke, good luck buat hari Senin. Terima kasih. Karena itu berapa hari lagi berarti? 3 hari lagi. Tiga hari lagi. Si Fitri dengernya capek tuh lihat. Dia hanya mendengarkan dan dia sudah lelah. Heart rate udah naik. Udah 120 dari tadi. Good luck teman-teman semuanya. Thank you. Terima kasih udah mampir Bang ke sini. Randy. Sukses juga. Sukses. Jangan lupa nanti kalau misalnya butuh calling down, Kopi ABC, es klepon. Thank you bro. Terima kasih semua. Makasih, Makasih. thank you.